Bab 851 ternyata itu kamu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Konferensi percobaan. Fang Yu memandang Qi Ruoxing dengan rasa ingin tahu. Yah, konferensi percobaan diadakan setiap 5 tahun. Setiap keluarga di ibu kota utara akan mengirimkan Tianjiao mereka sendiri untuk berpartisipasi, kata Qi Ruoxing. Setiap kali ada pertemuan sebelum diadakan. Fang Yu bertanya, tidak, hanya ada sedikit pertemuan di masa lalu. Pertemuan ini terutama dipengaruhi oleh klan setengah roh, dan semakin sedikit lokasi percobaan yang dapat dipilih, kata Qi Ruoxing. Oh, Fang Yu mengangguk, tidak lagi bertanya. Pada saat ini, Qi Ruoxing memperhatikan pemakan langit di bahu Fang Yu, dan matanya yang indah bersinar karena terkejut. Dia belum pernah melihat Fang Yu membawa hewan peliharaan sebelumnya. Fang Yu, sebaliknya, melihat ke depan, dan segera melihat Huaixu berbicara dengan seorang pria paruh baya dengan wajah lembut. Pria ini adalah Wang Wenshan. Saat ini, Wang Wenshan tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada Huaixu. Huaixu juga bertindak sangat tenang, tanpa ekspresi aneh. Fang Yu tidak melangkah maju, tetapi menemukan tempat duduk di barisan belakang dan duduk. Tuan Fang Yu, setiap kursi di sini memiliki nama tetap. Saya akan memberi Anda kursi tambahan. Qi Ruoxing segera berkata, tidak, aku akan ke depan nanti, kata Fang Yu. Ke depan, Qi Ruoxing semakin bingung. Duduk di baris pertama adalah perwakilan dari keluarga papan atas, serta tokoh-tokoh besar seperti Huaixu. Pergi ke baris pertama, tidak ada lagi kursi Fang Yu. Tapi Fang Yu sudah duduk di kursi, dan Qi Ruoxing tidak bisa berkata banyak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang dan duduk di kursi mereka. Selama periode ini, Fang Yu melihat banyak wajah muda. Meskipun orang-orang ini masih muda, aura dasar budidaya mereka tidak lemah. Jelas sekali, anak-anak muda inilah yang disebut dewa keluarga. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk berjalan ke sisi Fang Yu. Adik ini, sepertinya ini tempat dudukku, bolehkah aku mengganggu? Di depannya ada seorang pria tampan, berpakaian Xingyi, memegang kipas kertas di tangannya. Oh, Fang Yu berdiri, bersiap untuk berjalan ke depan. Tuan Fang Yu, kenapa Anda tidak duduk saja? Saya akan berdiri di belakang Anda saja. Kata Qi Ruoxing di sebelahnya. Tidak, aku harus pergi duluan, kata Fang Yu. Sejak Huaixu memanggilnya, pasti ada tempat untuknya. Tuan Fang Yu, duduklah, Anda benar-benar tidak bisa. Qi Ruoxing menggigit bibir merahnya, tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Pria di Xingyi diam-diam memandang Fang Yu dan Qi Ruoxing. Nona Qi, kita bertemu lagi. Pria di Xingyi mengepalkan tinjunya. Tuan muda Feng. Feng Yiran memandang Qi Ruoxing, lalu ke Fang Yu, membuka kipas kertas, dan bertanya, pria ini memiliki wajah yang sangat baik. Saya tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Fang Yu mengabaikan Feng Yiran dan berjalan lurus ke depan. Qi Ruoxing masih ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Saudara Fang, kamu di sini. Saat Fang Yu berjalan ke barisan depan, Huaixu hanya menoleh dan langsung berdiri saat melihat Fang Yu. Duduk di sini. Huaixu menunjuk ke posisi di sampingnya. Fang Yu langsung duduk. Melihat pemandangan ini, wajah cantik Qi Ruoxing tercengang. Jadi, Fang Yu dan Tuan Huaixu saling kenal. Terlebih lagi, melihat Fang Yu, Tuan Huaixu langsung berdiri. Ini adalah perwujudan rasa hormat. Di seluruh Beidou, tidak banyak orang yang bisa membuat Huaixu begitu dihormati. Tidak hanya Qi Ruoxing, tetapi perwakilan dari keluarga teratas lainnya yang duduk di baris pertama saling memandang dengan terkejut. Mereka tidak hanya melihat Huaixu bangun, tetapi juga mendengar panggilan. Huaixu kepada Fang Yu, Saudara Fang, orang dengan penampilan muda ini sebenarnya lebih tinggi dari Huaixu. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa orang ini, di bumi? Namun saat ini, tidak mudah untuk bertanya, jadi saya harus menyimpan keraguan itu di dalam hati. Wang Wenshan, yang paling dekat, menatap Fang Yu dalam diam, kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Wang Wenshan. Cahaya dingin di mata Wang Wenshan menghilang seketika, senyuman muncul di wajahnya, dan dia mengangguk ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, Qi Hongshan, kepala keluarga Qi, berjalan ke peron dan memberikan kata pembuka yang tidak berarti. Setelah itu,
Wang Wenshan naik ke atas panggung. Hari ini kita hanya punya dua topik. Pertama, apakah sidang-sidang perlu ditunda? Kedua, jika topik pertama lolos, di mana kita harus memilih tempat sidang? Wang Wenshan langsung membuka topik. Jadi, mari kita bahas topik pertama sekarang. Apakah sidang uji coba 5 tahun perlu ditunda? Anda harus tahu bahwa kekuatan sesat dan ras semiroh telah merajalela akhir-akhir ini, mempengaruhi banyak aspek ibu kota utara. Ketika Wang Wenshan berbicara, Fang Yu menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan Huai Su dan bertanya, siapa memimpin konferensi hari ini? Pemimpinnya adalah Wang Wenshan. Huai Su menjawab dengan suara yang dalam. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, pernahkah kamu memikirkan tentang? Ya, saya khawatir mereka akan mengulangi trik lama mereka, itulah sebabnya saya membiarkan saudara Fang datang ke sini. Huai Su berkata, saya telah meminta sekelompok bawahan untuk memantau dengan ketat situasi sekitar, tetapi saya tidak dapat menjamin keandalan 100%. Karena kamu sudah memikirkannya, kenapa kamu membiarkan pertemuan ini diadakan seperti biasa? Fang Yu bertanya, apakah para bangsawan itu tidak tahu tentang ledakan di aula? Mereka semua yakin bahwa tidak ada anggota keluarga yang telah disusupi oleh ras semiroh, dan mereka tidak mempercayai asosiasi seni bela diri lagi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mencegah diadakannya pertemuan, kata Huai Su. Setelah Aula Guild Asosiasi Budo dibom, keluarga-keluarga di dunia besar menjadi panik dan berkelahi satu sama lain. Kebanyakan dari mereka tidak akan datang ke pertemuan ini jika bukan karena kepemimpinan Wang Wenshan dari keluarga Wang. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan mengamati penonton lagi. Seseorang yang ingin meledak dan menyerang, sulit melihat nafas yang aneh. Namun seseorang yang akan mati, sekalipun ia rela, pasti tidak akan bisa berpuas diri. Maka dari itu, untuk mengetahui calon pembunuhnya, Anda bisa menilai dari ekspresinya. Fang Yu langsung melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh aula. Saat ini, ekspresi orang kiri dan kanan di lapangan semuanya ada di bawah matanya. Ini normal, ini juga normal, masih normal. Fang Yu mengamati tatap muka, bahkan para pelayan yang berdiri di kedua sisi tidak melepaskannya. Pengamatan ini berlangsung selama hampir 5 menit. Saat ini, banyak perwakilan keluarga bangsawan yang sudah berdebat dengan wajah merah. Bagi Fang Yu, ini adalah kesempatan yang lebih baik. Dengan kemeriahan banyak orang, semakin sulit bagi seseorang yang ingin meledak dan menyerangnya untuk menyembunyikan kegugupan atau kesedihannya. Fang Yu lebih fokus, dan ragu-ragu 3 kali untuk mengamati ekspresi semua orang yang duduk. Setiap detail tidak bisa dilepaskan, meskipun dia tiba-tiba mengerutkan kening, atau setetes keringat mengucur dari keningnya, semua poin harus diperhatikan. Namun setelah mengamati bola-balik beberapa kali, Fang Yu masih tidak menemukan seorang pun dengan ekspresi tidak normal. Bukankah pihak lain berencana menggunakan trik yang sama hari ini? Namun, Fang Yu memindai seluruh bangunan dengan kesadaran spiritual gelombang www.novelringan.com gelombang dan tidak menemukan sosok lain atau aura aneh. Tampaknya ras semiroh tidak ingin menimbulkan masalah hari ini. Fang Yu menarik kembali pikirannya dan bersandar di kursinya. Karena pendapat Anda sulit untuk disatukan, biarkan orang yang memiliki suara paling banyak di antara kita mengumumkan keputusan akhir. Di platform tinggi, Wang Wenshan memandang Huai Su dan tersenyum. Selanjutnya, silakan naik ke panggung. Status Huai Su di arena harus tetap dihormati. Ada tepuk tangan meriah di aula. Huai Su berdiri dan berjalan ke platform tinggi. Wang Wenshan berjalan menuju tempat duduknya. Saat keduanya bertemu, Wang Wenshan membungkuk sedikit. Pada saat ini, Fang Yu memperhatikan ada setetes keringat di pelipis Wang Wenshan. Di saat yang sama, dari sudut matanya, dia bisa melihat tekad yang kuat. Aku, sial, hati Fang Yu kaget, gerakan tubuhnya lebih cepat dari pikiran otaknya. Ledakan, kursi di bawahnya meledak, Fang Yu langsung bergegas ke wajah Wang Wenshan, mengulurkan tangan kanannya, mencubit leher Wang Wenshan, dan langsung menekannya ke tanah. Ledakan, seluruh tubuh Wang Wenshan menghantam tanah dengan suara teredam, dan tanah pun tenggelam. Ada darah mengalir dari mulutnya dan pikirannya sedikit pusing, tetapi matanya menatap Fang Yu, mengertakkan gigi, masih mencoba untuk mengembalikan energi sebenarnya di tubuhnya dan meledakkan dirinya sendiri. Cahaya keemasan muncul di tangan kanan Fang Yu, dengan paksa menekan meridian di tubuh Wang Wenshan, membuatnya tidak bisa bergerak.
Wajah Wang Wensan pucat, terengah-engah, benar-benar kehilangan kendali atas ki sebenarnya di tubuhnya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau bom itu adalah kamu. Fang Yu menekankan tangan kanannya erat-erat ke leher Wang Wensan dan berkata. Wang Wensan menatap Fang Yu dengan mata merah. Dia tidak menunjukkan jejak kakinya, bahkan sebelum dia sempat menggerakkan tubuhnya, Fang Yu bergegas mendekat. Bagaimana Fang Yu mengetahui bahwa dia ingin meledakkan dirinya sendiri? Brengsek, Wang Wensan mengertakkan gigi, jantungnya bergetar. Menurut rencana awal, dia akan menyebabkan energi sebenarnya di tubuhnya meledak ketika dia dekat dengan Huaixu. Dengan cara ini, ada kemungkinan Huaixu yang tidak mendapat peringatan akan langsung terbunuh, dan yang terburuk bisa terluka parah. Adapun perwakilan dari keluarga lain yang hadir, sebagian besar dari mereka harus dihancurkan. Karena, Wang Wensan saat ini memiliki kekuatan tahap awal transformasi. Jika dia berhasil meledakkan dirinya sendiri, kekuatannya bisa langsung memusnahkan seluruh rumah keluarga. Tapi sekarang, rencananya gagal. Di bawah penindasan sengit Fang Yu, meridiannya terkunci, dan dia bahkan tidak bisa melakukan aliran normal udara nyata. Sekarang, jika Fang Yu ingin membunuhnya, itu hanya masalah pemikiran saja. Fang Yu memandang Wang Wensan, sedikit mengernyit, dan bertanya, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda rela meledakkan diri. Wang Wensan menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berbicara. Pada saat ini, orang lain yang duduk di aula pulih, ekspresi mereka berubah drastis. Bagaimana kabarnya? Wang Wensan diserang. Peringatan. Qi Hongshan berdiri, wajahnya pucat, dan meraung. Dadada, di pinggiran aula, sekelompok besar prajurit keluarga Qi segera berlari masuk, mengelilingi seluruh aula. Dan perwakilan keluarga yang lebih dekat pun mundur. Ibu kota utara saat ini sangat kacau, dan apapun bisa terjadi. Saat ini, melindungi diri sendiri adalah hal yang paling penting. Bajingan pemberani, beraninya kamu melakukan sesuatu pada Presiden Wang. Kamu, Qi Hongshan terkejut dan marah, menatap punggung Fang Yu, dan berkata dengan suara yang dalam. Pertemuan hari ini diadakan di Qijia. Jika sesuatu terjadi pada Wang Wensan, keluarga mereka harus memikul tanggung jawab. Kemarahan keluarga kerajaan, tidak ada keluarga yang bisa menahannya. Yang lain juga menatap Fang Yu yang berjongkok dan mengendalikan Wang Wensan dengan membelakangi mereka. Dia tidak menyerang Wang Wensan, dia menghentikan Wang Wensan. Huaixu, berdiri di samping Fang Yu, berkata. Pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa Huaixu telah berdiri tidak jauh dari jatuhnya Wang Wensan. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Huaixu, semua orang membuka mata dan wajah mereka bingung. Hentikan Wang Wensan, apa artinya? Bukankah Wang Wensan baru saja mundur secara normal dan ingin kembali ke tempat duduknya? Dia jelas tidak melakukan apapun. Tuan Huaixu, apa maksudmu? Qi Hongshan memandang Huaixu, mengerutkan kening. Wang Wensan, telah disusupi oleh ras semi-roh. Huaixu berkata dengan ekspresi serius, dia hanya ingin mengikuti jalan klub sebelumnya, meledakkan dirinya dan menghancurkan tempat ini hingga rata dengan tanah. Ini sungguh gempar, setiap orang yang hadir memiliki ekspresi berbeda, tapi tidak ada yang terkejut. Entah yang dikatakan Huaixu itu benar atau salah. Isi kalimat ini saja sudah cukup menimbulkan keributan. Kehendak tertinggi dari Asosiasi Seni Bela Diri tidak jelas, dan secara publik diakui bahwa Wang Wensan adalah salah satu anggota inti keluarga Wang, dan Wang Wensan disusupi oleh klan semi-roh. Kemungkinan konsekuensi dari kalimat ini tidak terbayangkan. Ini adalah Wang Wensan, keturunan langsung dari keluarga Wang. Mengatakan bahwa dia disusupi oleh ras semi-roh sama saja dengan menamparkan wajah keluarga Wang. Tuan Huaixu, apakah Anda yakin? Qi Hongshan juga menjadi pucat karena terkejut, dan bertanya. Saya yakin. Huaixu menatap Wang Wensan di tanah dan berkata dengan tegas. Semua orang yang hadir tiba-tiba terdiam aneh. Semua orang menatap Huaixu, dan kemudian Wang Wensan di tanah. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani berbicara. Huaixu sudah lama memperkirakan situasi ini sekarang. Kelompok orang ini tidak mungkin antri, mereka pasti akan melindungi diri. Tuan Huaixu, menurutku hal semacam ini, masih belum bisa ditentukan, lagi pula, Presiden Wang. Pada saat ini, bahkan seorang anggota senior dari Asosiasi Seni Bela Diri yang diyakini Huaixu dapat dipercaya, berkata dengan nada gemetar. Terlepas dari ras semi-roh, terutama keluarga Wang.
status keluarga Wang di ibu kota utara adalah yang nomor satu yang tidak dapat dikalahkan. Menyinggung mereka sama dengan menyinggung Raja Dunia Seni Bela Diri Utara, dengan konsekuensi yang membawa malapetaka. Jika perkumpulan Budo masih dalam masa kejayaannya, masih ada ruang untuk bermanuver. Tapi sekarang, bagian dalam asosiasi Budo sedang kacau, dan saya akan memprovokasi keluarga Wang lagi. Saya berkata, saya yakin. Huaixu mengerutkan kening dan berkata, senior itu tidak berani berbicara lagi, dan mundur dengan wajah tanpa darah. Fang Yu mengunci Wang Wensan dengan energi aslinya, melepaskan tangannya, berdiri dan menghadap semua orang. Saat ini, semua orang melihat penampilan Fang Yu dengan jelas. Terutama perwakilan keluarga bangsawan yang duduk di barisan depan, baru kemudian mengetahui bahwa orang yang menyentuh Wang Wensan adalah pemuda yang telah membangkitkan rasa ingin tahu mereka karena rasa hormatnya terhadap imajinasi. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan ada seekor anak anjing peliharaan berdiri di bahu Fang Yu. Ketika Qi Hongshan melihat Fang Yu, dia terkejut sejenak, wajahnya sedikit berubah. Dia telah berbicara di podium sebelumnya dan buru-buru turun lagi, tidak pernah menyadari keberadaan Fang Yu. Tapi sekarang, dia bisa melihat wajah Fang Yu dengan jelas, dan pada saat yang sama mengingat identitas Fang Yu. Bukankah pria ini, pria yang menyelamatkan putrinya di zona kehidupan terbatas? Di belakang kerumunan, Qi Ruoxing hanya merasakan getaran di hatinya ketika dia melihat Fang Yu. Bagaimana mungkin Fang Yu yang melakukannya? Sekarang, ini masalah besar. Feng Yiran, yang telah berbicara dengan Fang Yu, menjabat kipas kertas di tangannya dan menatap Fang Yu di depannya, matanya berkedip-kedip. Situasinya membeku. Perwakilan dari seluruh keluarga yang hadir memiliki pemikirannya masing-masing di dalam hatinya. Satu-satunya kesamaan adalah mereka semua tahu bahwa yang terbaik adalah tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Terlepas dari kebenarannya, ini adalah masalah antara keluarga Wang dan asosiasi seni bela diri. Mereka mengantri dengan gegabah, yang hanya akan membawa pengaruh buruk bagi keluarga. Namun, keluarga lain bisa menonton, tapi keluarga Qi tidak bisa. Kejadian ini terjadi di keluarga Qi, dan dia harus menanganinya dengan baik. Qi Hongshan berpikir sejenak, dan berkata, Tuan Huaixu, apakah apa yang Anda katakan itu benar atau tidak? Biarkan saja Presiden Wang dulu. Petik 2. Dia bukan lagi ketuanya. Huaixu berkata dengan wajah tegas, saya menggunakan kekuatan saya sebagai pemimpin 4 kelompok besar. Saat ini, saya akan menyingkirkannya. Sekarang, dia bukan anggota asosiasi Budo. Jawaban tegas Huaixu mengubah ekspresi Qi Hongshan. Jika kamu ingin berkelahi, mengapa kamu datang ke rumah Qi untuk membuat masalah? Saat ini, Qi Hongshan merasa bersalah di dalam hatinya. Kalau begitu, maka aku akan memberitahu keluarga Wang dan membiarkan mereka datang untuk bernegosiasi. Qi Hongshan memikirkannya dan berbicara lagi. Huaixu berkata 2 kali, izinkan saya mengatakannya lagi, Wang Wensan telah disusupi oleh ras semi-roh, dia hanya ingin meledakkan dirinya sendiri. www.novelringan.com Fang Yu, yang diam, berkata dengan ringan, adapun buktinya, memang mustahil untuk diberikan. Karena penghancuran diri hanyalah sebuah ide di benaknya, saya tidak dapat mengekstraknya secara terpisah dan menunjukkannya kepada Anda. Atau, saya hanya bisa menunggu pemboman di sini sebelum ada bukti. Petik 2. Siapa kamu? Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Saat ini, beberapa perwakilan keluarga di antara masa berani angkat bicara. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan tidak menjawab. Tetapi dalam situasi ini, sulit bagi kami untuk mempercayai kata-kata sepihak Anda. Qi Hongshan berkata dengan wajah hijau, saya masih berharap Anda bisa tenang dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling masuk akal. Tidak hanya Qi Hongshan, tetapi yang lain yang hadir, juga sulit dipercaya. Pertama-tama, status Wang Wensan sangat tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia secara samar-samar menjadi juru bicara keluarga Wang, dan dia pada dasarnya memimpin aktivitas berskala besar di antara keluarga seni bela diri utara. Dalam proses ini, Wang Wensan berperilaku normal dan tidak menyinggung siapapun. Kedua, Wang Wensan hanya mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas cara menyelesaikan suku semi-roh, dan tidak ada kinerja abnormal selama periode ini. Ketiga, Wang Wensan tidak punya motif seperti itu. Ia sendiri merupakan keturunan langsung dari keluarga kerajaan, dengan kedudukan tinggi,
dan keluarga tersebut merupakan keluarga pencaksilat pertama di ibu kota utara yang kaya sumber daya. Mengapa dia harus bekerja untuk Bitah? Bahkan rela meledak. Ini meledak. Tidak bercanda. Basis kultivasi yang dikembangkan melalui upaya seumur hidup, meledak dalam sekejap dan tidak berubah menjadi apapun. Pada saat yang sama, diri sendiri juga dimusnahkan. Hal semacam ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sangat antusias. Mengapa Wang Wenshan perlu melakukan ini? Dengan status dan kekuasaannya saat ini, mungkin masih ada peluang untuk bersaing memperebutkan patriark berikutnya. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk mengabdi pada ras semi-roh atau bahkan membayar nyawanya untuk itu. Terlebih lagi, jika masalah ini benar-benar dilakukan, bahkan keluarga Wang pun akan dipakukan pada pilar rasa malu. Wang Wenshan akan menjadi pendosa keluarga kerajaan dan tidak akan pernah berdiri. Selama Anda tidak bodoh, Anda tidak akan menginginkan hasil seperti itu. Oleh karena itu, fakta bahwa Wang Wenshan disusupi oleh klan semi-roh secara logis tidak masuk akal. Huaixu dan Fang Yu juga hanya memiliki kata-kata sepihak, dan mereka tidak dapat memberikan apapun. Tuan Huaixu, masalah ini hari ini. Saya harus memberitahu keluarga Wang untuk datang, maafkan saya. Kata Qi Hongshan dengan tekad, berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Huaixu menoleh dan menatap Fang Yu. Faktanya, sejak dia memulai, Fang Yu sudah tahu bahwa hasilnya akan seperti itu. Sangat sulit untuk membuktikan pemikiran batin seseorang. Namun, Fang Yu tidak mau menjelaskan kepada apa yang disebut perwakilan keluarga di depannya. Apa yang harus dilakukan sekarang sangat sederhana, cukup bawa orang pergi. Saudara Fang, daftar itu, tanya Huaixu. Ayo kita keluarkan saat keluarga Wang menemukan pintunya. Singkatnya, bawa Wang Wenshan ini pergi dulu. Fang Yu melirik Wang Wenshan di kakinya dan berkata. Setelah berbicara, Fang Yu berlutut, meraih kerah Wang Wenshan dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Melihat Wang Wenshan yang wajahnya berlumuran darah, ekspresi semua orang yang hadir berubah lagi. Ini sungguh kejam, berapa tahun tidak ada yang berani memperlakukan sambungan langsung Wang seperti ini. Fang Yu meraih Wang Wenshan dan berjalan ke depan, bersiap meninggalkan rumah Qi. Saat ini, sekelompok penjaga mengelilinginya. Patriark mendapat perintah, kamu tidak bisa membawa orang pergi. Kata kapten penjaga itu dengan keras. Fang Yu sedikit mengernyit dan meliriknya. Saat ini, Qi Hongshan masuk lagi dari luar kerumunan, wajahnya serius. Tuan Huaixu, keluarga Wang akan segera mengirim seseorang ke sini. Qi Hongshan berkata, tidak peduli bagaimana situasinya, kalian dapat saling berhadapan nanti, atau tetap di sini untuk saat ini. Saya tidak ingin ada konflik. Keluarga Wang ingin mengirim seseorang ke sana. Apakah ini benar-benar akan menjadi pertarungan antara asosiasi Budo dan keluarga teratas? Atau lebih detailnya, itu adalah konfrontasi antara Huaixu dan keluarga Wang. Posisi Huaixu di dunia seni bela diri ibu kota utara cukup tinggi, sosok tingkat master. Hanya saja dia terlalu tua. Saat ini, kebanyakan orang masih menghormati dan memahami, tetapi tidak sampai merasa takut. Mereka belum mengalami masa terkuat di Huaixu, dan mereka tidak tahu tentang kekuatan Huaixu. Hari ini, mungkin kita bisa melihat kekuatan Huaixu. Banyak orang yang menantikannya. Berapa lama sampai mereka tiba? Fang Yu bertanya. Qi Hongshan memandang Fang Yu dan hendak berbicara. Pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di udara di depan Fang Yu. Cahaya itu meluas dengan cepat. Beberapa sosok muncul dari situ. Ketiga pria itu berdiri di depan Fang Yu, semuanya mengenakan jubah platinum ikonik keluarga Wang. Pria berkepala itu memiliki wajah yang sangat muda, wajah tampan, rambut panjang dan mata yang tajam. Ada seruan pelan dari belakang. Pria ini adalah keluarga Wang Tianjiao ke-18, Wang Xiaofeng. Sebagai keluarga pertama, keluarga Wang jarang mengirimkan Tianjiao sendiri untuk menangani masalah. Tapi kali ini, Wang Xiaofeng dikirim secara langsung, dan dia segera masuk melalui mantra teleportasi. Jelas sekali, keluarga Wang sangat mementingkan hal itu. Mata Wang Xiaofeng dingin saat melihat Wang Wenshan dengan darah di tangan Fang Yu. Dua orang di belakangnya sama-sama murung. Wang Xiaofeng menatap Fang Yu, lalu memandang Huaixu, sambil tersenyum, dan berkata, Tuan Huaixu, ayah saya Wang Zishan, izinkan saya menyapa Anda atas namanya. Huaixu mengangguk ringan dan tidak banyak bicara.
Tuan Huaixu, Patriarki telah menjelaskan situasi umum kepada kami. Wang Xiaofeng memandang Wang Wenshan dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kejadian ini seharusnya tidak berlangsung sejauh ini. Huaixu masih tidak berbicara. Tolong juga Tuan Huaixu dan kembalikan orang itu ke tanganku. Wang Xiaofeng melanjutkan, keluarga Wang kami pasti akan menangani masalah ini dengan serius dan menyelidiki apakah Wang Wenshan benar-benar ada hubungannya dengan ras setengah roh. Jika demikian, saya secara pribadi akan mengembalikan orang ini ke tangan Tuan Huaixu dan meminta maaf. Jika tidak, mohon juga Guru Huaixu memberi kami penjelasan yang masuk akal. Ucapan Wang Xiaofeng tidak rendah hati atau sombong. Bahkan mereka juga menyisakan satu langkah untuk kedua kubu agar tidak menjadi kaku. Fang Yu berpikir sejenak, dan mengangkat segel kemarahan pada Wang Wenshan. Engah, Wang Wenshan segera memuntahkan seteguk darah. Kepalanya mengangkat bahu, dan dia tampak pingsan. Karena kamu membicarakan hal ini, agak memalukan untuk tidak mengembalikan orang itu kepadamu, kata Fang Yu sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, banyak orang yang ingin menyaksikan keseruan itu menghela nafas dalam hati, merasa kasihan. Huaixu vs. Wang Clan, hal semacam ini, jika dipikir-pikir, terasa mengasyikkan. Namun, layanan ini dibenarkan. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah keluarga Wang. Melawan keluarga Wang, bagaimana Anda tidak mempertimbangkannya? Wang Xiaofeng sedikit menyipitkan mata dan menatap Fang Yu, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang berbahaya. Dia sangat tidak menyukai sikap Fang Yu. Selain itu, tingkat cedera Wang Wenshan telah melampaui ekspektasinya dan melampaui batas yang dapat diterimanya. Di seluruh Beidou, tidak ada yang bisa memperlakukan garis keturunan kerajaan seperti ini. Sekarang dia tidak hanya ingin merebut kembali orang-orang, tetapi juga merespons. Jika tidak, wajah Wang akan hilang. Adapun tuduhan ras setengah roh, dia tidak peduli sama sekali. Pria dengan sikap longgar harus membayar harganya. Siapa namamu? Wang Xiaofeng bertanya dengan nada dingin. Sebutkan namamu terlebih dahulu. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Wang Xiaofeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya Wang Xiaofeng, generasi kelima dari keluarga Wang. Oh, namaku Fang Yu, satu-satunya keturunan keluarga Fang. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Melihat wajah tersenyum hippie Fang Yu, semua orang yang hadir mengubah pandangan mereka. Anak ini terlalu sombong kan? Sekarang mereka telah memilih untuk bersikap lembut, berani berbicara dengan Wang Xiaofeng dengan sikap sembrono. Bukankah ini tidak nyaman? Fang Yu, sepupuku, apakah kamu terlihat seperti ini? Wang Xiaofeng bertanya dengan suara dingin. Ku bilang, aku ingin menghentikannya agar tidak meledak, bukan sengaja memukulnya. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, aku tidak peduli apa alasanmu, kamu harus membayar harganya. Wajah Wang Xiaofeng menjadi sangat dingin. Tuan Huaixu, saya yakin Anda bisa mengerti. Wang Xiaofeng memandang Huaixu dan mengepalkan tinjunya. Bibir Huaixu bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Wang Xiaofeng ingin Fang Yu melakukan sesuatu untuk menemukan tempatnya. Tapi begitu Anda mulai, Anda ingin melakukannya. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata ke arah Wang Xiaofeng di depannya gelombang www.novelringan.com gelombang. Anda tidak perlu melakukannya, Guru. Dua orang di belakang Wang Xiaofeng melangkah maju dan berdiri di depan Fang Yu. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Perwakilan keluarga lain yang hadir semuanya tercengang. Saya pikir Fang Yu sudah ditundukkan, tetapi saya tidak berpikir situasinya tiba-tiba berubah lagi. Wang Xiaofeng sepertinya tidak mau menyerah, dia ingin memberi pelajaran pada Fang Yu. Pertunjukan yang bagus, masih harus dipentaskan. Wajah Qi Hongshan sangat jelek. Hal terakhir yang ingin dia lihat adalah orang-orang Huaixu dan Wang bekerja di keluarga Qi. Namun situasinya masih menuju ke arah terburuk. Aku hanya punya satu permintaan. Apapun sepupuku yang terluka, dia pasti terluka. Wang Xiaofeng berkata kepada dua rombongan di sampingnya. Kalimat ini seolah-olah berbicara kepada dua orang rombongan, namun nyatanya diucapkan kepada Huaixu. Wang Xiaofeng tidak takut pada Huaixu, karena dia tahu Huaixu pasti tidak akan mengambil tindakan dalam situasi ini. Dia dan Huaixu dipisahkan oleh 3 atau 4 generasi, jadi dia adalah seorang junior. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, jika Huaixu berani melakukan sesuatu padanya, bukan hanya masalah wajah,
itu bahkan sama dengan secara resmi menyatakan perang terhadap keluarga Wang. Huaixu tidak selalu bingung, dan tentunya tidak akan melakukan hal seperti itu. Selesaikan secepatnya, luka paman harus segera diobati, perintah Wang Xiaofeng. Ya, kedua pengikut itu segera mengambil langkah ke depan, masing-masing mengulurkan tangan, mencoba memegang bahu Fang Yu. Tunggu, Fang Yu berkata tiba-tiba. Kedua pengikut itu terkejut. Katakan dulu, begitu kamu melakukannya, kamu akan menanggung akibat yang tidak dapat kamu bayangkan, kata Fang Yu. Kedua rombongan saling pandang, keduanya menunjukkan senyuman bercanda, dan mengulurkan tangan untuk bergerak maju. Fang Yu tidak mengelak, membiarkan mereka meletakkan tangan mereka di bahu mereka. Ledakan, dua tekanan kuat menghantam bahu Fang Yu, membuat suara teredam. Lantai di bawah kaki Fang Yu segera runtuh beberapa inci. Yah, aku hanya memberimu satu kesempatan. Fang Yu berkata, kamu tidak punya trik mematikan, tapi kamu ingin aku berlutut. Aku harap masalah ini bisa mengajarimu untuk tidak terlalu memperhatikan bentuk. Kedua rombongan memiliki wajah jelek, dan akan melepaskan lebih banyak Zenki untuk menekan Fang Yu. Tetapi pada saat ini, Fang Yu melemparkan Wang Wenshan ke tanah dengan santai. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan dia ditepuk di tengah dada mereka. Kecepatannya sangat cepat bahkan orang-orang di sekitar tidak tahu kapan Fang Yu mengambil telapak tangan itu. Ledakan, dicampur dengan suara remuk tulang, dua seniman bela diri keluarga Wang yang mengenakan jubah platinum tampak tenggelam di dada mereka. Di saat yang sama, keduanya terbang mundur seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Ledakan, salah satunya menabrak pilar batu di belakang dan jatuh ke pilar batu. Orang lain terbang keluar aula, menabrak pagar halaman, dan menghilang dari pandangan. Suara itu menghilang, dan aula menjadi sunyi. Semua orang membuka mata mereka dan menatap Fang Yu, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Fang Yu tidak mengeluarkan sedikit pun nafas, tapi kekuatan kedua telapak tangan ini sangat menakutkan. Orang yang bisa mengikuti sisi Huaixu, kekuatannya sungguh tidak mudah. Kekuatan seperti itu, bagaimana mereka bisa menempati tempat di daftar teratas. Namun kesannya, ada orang yang bermarga Fang di Tianbang, tapi tidak ada yang bernama Fang Yu. Mungkinkah Fang Yu ini berusia lebih dari 30 tahun? Perwakilan keluarga bangsawan yang hadir menatap Fang Yu dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka melihat ke samping dengan wajah tenang. Mungkinkah Fang Yu ini adalah murid pribadi Huaixu? Namun mereka dengan cepat meninggalkan semua ide tersebut. Yang paling penting sekarang adalah melihat perkembangannya. Fang Yu menyelesaikan dua pengikut Wang Xiaofeng dengan dua telapak tangan. Ini juga berarti perang akan segera dimulai. Wang Xiaofeng pasti tidak akan menyerah. Fang Yu berdiri di sana, memandang Wang Xiaofeng. Wang Xiaofeng juga menatap Fang Yu, matanya dipenuhi aura pembunuh. Dia tahu bahwa kedua pengikutnya dapat diselesaikan dengan mudah. Kekuatan Fang Yu jelas tidak lemah. Setidaknya, jauh lebih baik dari apa yang dia pikirkan. Di masa depan, jika kamu mengingat apa yang kamu lakukan hari ini, kamu pasti akan menyesalinya. Nafas Wang Xiaofeng mulai melonjak, dan berkata dengan dingin. Jadi kamu akan menyelamatkan hidupku, agar aku punya kesempatan untuk menyesal. Fang Yu tersenyum. Provokasi Fang Yu benar-benar memicu kemarahan dan niat membunuh Wang Xiaofeng. Wang Xiaofeng mengulurkan tangan kanannya, tubuh pedang bersinar dengan cahaya merah terkondensasi di tangan kanannya. Itu, pedang matahari merah. Senjata ajaib tiada taraf yang diberikan Wang Zishan kepada Wang Xiaofeng. Seseorang berseru, Wang Xiaofeng akan mengambil tindakan nyata. Bahkan pedang matahari merah pun dipanggil. Hari ini, antara dia dan Fang Yu, kemungkinan hanya satu orang yang akan selamat. Orang-orang yang hadir mundur diam-diam, menyisakan banyak ruang bagi keduanya untuk dijadikan medan perang. Adapun Qi Hongshan, wajahnya benar-benar hitam. Pertarungan hari ini tidak bisa dihindari. Di tangan kanan Wang Xiaofeng, tubuh pedang perlahan muncul menjadi entitas. Ini adalah pedang ramping dengan cahaya merah. Sebelum Wang Xiaofeng mengayunkan pedang matahari merah, bilahnya bersenandung. Ini Jianming, hanya senjata hebat yang bisa mengeluarkan suara sehalus itu. Begitu Jianming keluar, Jian Qi mengikuti. Wang Xiaofeng mengangkat pedang matahari merah dan tiba-tiba mengarahkannya ke Fang Yu. Pada bila pedang matahari merah, gumpalan energi pedang menyapu ujung pedang dan diarahkan ke Fang Yu.
Energi pedang yang menyapu itu seperti penggiling daging. Apapun yang tersapu olehnya akan berubah menjadi debu. Fang Yu berdiri di tempatnya, mengangkat telapak tangan kanannya. Segel Tianxing, telapak tangan kanan bersinar, dan segel biru muda muncul di depan Fang Yu. Energi pedang yang menyapu, pada saat menyentuh Fain, tiba-tiba ingin menyelam ke laut dan menghilang tanpa jejak. Mata Wang Xiaofeng dingin, dan kakinya bergerak. Dadada, dia sangat cepat, muncul di belakang Fang Yu, memegang pedang matahari merah di tangannya, dan membantingnya ke belakang leher Fang Yu. Satu tembakan adalah gerakan yang mematikan. Dia ingin memenggal kepala Fang Yu. Engah, detik berikutnya, bila pedang terpotong di belakang leher Fang Yu seperti yang diharapkan Wang Xiaofeng. Tapi kepala Fang Yu tidak terbang keluar. Sebaliknya, Wang Xiaofeng merasakan kekuatan kejutan balasan yang sangat besar. Ledakan, Wang Xiaofeng terguncang mundur beberapa langkah. Melihat Fang Yu lagi, mata Wang Xiaofeng hanya terkejut. Saat pedangnya hancur, tapi leher Fang Yu bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah tubuhnya terbuat dari daging dan darah? Ketika Wang Xiaofeng terkejut, Fang Yu berbalik dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian belakang lehernya. Lumayan, itu membuatku merasa sedikit kesemutan. Fang Yu tersenyum dan berkata, selanjutnya, ini waktunya untukku. Suara itu tidak jatuh. Ledakan. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar muncul di tanah tempat Fang Yu awalnya berada, dan puing-puing terciprat. Pada saat yang sama, Fang Yu menghilang di tempatnya dan muncul di atas depan Wang Xiaofeng. Fang Yu mundur dengan kaki kanannya, dan menendang ke arah Wang Xiaofeng. Wang Xiaofeng tampak ngeri, dan segera mengangkat pedang matahari merah di tangannya. Pengawal matahari merah. Wang Xiaofeng meraung. Bila pedang bersinar dan langsung membentuk perisai cahaya merah melingkar, menutupi Wang Xiaofeng. Pada saat yang sama, Wang Xiaofeng meraih pedang matahari merah dengan kedua tangannya dan berdiri di depannya. Ledakan, kaki kanan Fang Yu menendang perisai, dan suara memekakkan telinga terdengar. Perisainya hancur dalam sekejap, kaki Fang Yu menendang pedang matahari merah lagi. Ledakan, Wang Xiaofeng menjerit, pedang matahari merah lepas landas dan terbang, dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Ledakan, dia menabrak platform tinggi di depan, dan platform tinggi itu runtuh. Raungan itu berlanjut selama beberapa detik sebelum berhenti. Dan Wang Xiaofeng, yang sudah berada di reruntuhan, tidak dapat melihatnya. Aku hanya menendangnya, terserah dia untuk hidup atau mati. Fang Yu berkata pada Huai Xu di samping. Dengan mengatakan itu, Fang Yu melirik ke depan dan melihat pedang matahari merah jatuh ke tanah, masih bersinar merah. Dia melangkah maju, mengambil pedangnya, dan melihatnya. Lumayan, ambil kembali dan berikan. Fang Yu memasukkan pedang matahari merah ke dalam cincin halus, lalu kembali ke posisi semula, meraih Wang Wenshan yang tidak sadarkan diri, menatap Huai Xu, dan berjalan keluar aula. Saat lewat, Fang Yu tersenyum saat melihat Qi Ruoxing. Namun, Qi Ruoxing masih linglung dan tidak memberikan tanggapan apapun. Ketika dia pulih, Fang Yu sudah berada jauh. Huai Xu menoleh untuk melihat Qi Hongshan, menghela nafas, mengepalkan tinjunya dan berkata, Patriarki, aku membuatmu kesulitan. Setelah berbicara, sosok Huai Xu bergerak dan menghilang di tempatnya. Di aula, masih ada keheningan. Mereka tidak dapat mempercayai bahwa Wang Xiaofeng, yang berada di peringkat 20 besar. Dalam pandangan mereka, itu hanyalah sebuah tendangan. Wang Xiaofeng bahkan tidak bisa menahan tendangan Fang Yu. Apakah ini karena Wang Xiaofeng tidak pantas menyandang namanya, atau Fang Yu terlalu kuat? Ini adalah akhir dari masalah, dan pertemuan tentu saja tidak dapat dilanjutkan. Qi Hongshan berkuasa dan memberikan kata penutup yang belak-belakan dan canggung, dan dengan paksa mengakhiri pertemuan tersebut. Perwakilan dari keluarga besar meninggalkan tempat kejadian satu demi satu, ekspresi mereka masih melekat, mereka semua berbicara tentang Fang Yu, yang sangat misterius bagi mereka. Adapun ketiga Wang Xiaofeng, Qi Hongshan mengirim mereka kembali ke rumah Wang. Kejadian hari ini sudah berakhir. Setelah semua orang pergi, Qi Hongshan berdiri di aula yang berantakan, melipat tangan di dada, dan mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa urusan hari ini sudah selesai. Namun badai yang lebih besar masih akan mendapatkan momentumnya di masa depan. Wang Wenshan dibawa pergi secara paksa, dan Tianjiao Wang Xiaofeng terluka parah di depan umum. Kali ini,
keluarga Wang pasti tidak akan menyerah. Ayah, Qi Ruoxing berjalan di belakang Qi Hongshan. Mulai hari ini, kamu tidak bisa lagi berhubungan dengan Fang Yu, mengerti? Qi Hongshan menoleh untuk melihat Qi Ruoxing, dan berkata dengan suara yang dalam. Kenapa? Qi Ruoxing bertanya sambil menggigit bibir merahnya. Tidak ada alasan, dengarkan saja aku, kata Qi Hongshan dengan peringatan di matanya. Qi Ruoxing menjadi pucat dan ingin berbicara. Tapi ketika dia bertemu dengan mata tajam Qi Hongshan www.novelringan.com dia harus menutup mulutnya dan mengangguk dalam diam. Wang Wensan taruh di sini dulu, saya akan menemukan cara untuk mengeluarkan beberapa informasi dari mulutnya, kata Fang Yu. Baiklah, terima kasih, saudara Fang, kata Huaixu. Kamu pasti sedang memarahiku di dalam hatimu sekarang. Entah bagaimana itu berarti kamu menyinggung keluarga Wang. Fang Yu tersenyum. Tidak, pilihan saudara Fang, saya mendukungnya tanpa syarat, kata Huaixu sambil menggelengkan kepalanya. Jika Wang Wensan adalah setengah roh, maka pasti ada masalah yang lebih besar dalam keluarga Wang. Dengan cara ini, alangkah baiknya jika menyinggung perasaan mereka. Fang Yu dan Huaixu berbicara beberapa patah kata sebelum berangkat perjalanan. Fang Yu memegang Wang Wensan di tangannya, bersiul, dan berlari menuju Beidun nomor 101. Setelah terbang agak jauh, Fang Yu tiba-tiba teringat pada pemakan langit, dan sepertinya sudah lama tidak ada gerakan. Dia menoleh, dan melihat binatang kosong itu tergeletak di bahunya, tampak tertidur. Fang Yu mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh kepala binatang penggigit yang kosong itu dengan ujung jarinya, mencoba membangunkannya. Binatang kosong itu menggoyangkan ekornya, menjerit pelan. Fang Yu muncul dengan selera jahat dan terus menggoda binatang kosong itu. Pada saat ini, Wang Wensan, yang dipegang oleh tangan kanannya, tiba-tiba membuka matanya dan senyuman gila muncul di wajahnya. Dengan seluruh kekuatannya, dia melompat tiba-tiba, anggota tubuhnya melingkari tubuh Fang Yu. Fang Yu, ayo kita pergi ke neraka bersama-sama. Untuk perlombaan setengah roh, untuk yang abadi di langit, untuk kedatangan arus deras. Wang Wensan meraung, dengan paksa membalikkan aliran energi sejati di meridian, dan meledakkan dirinya sendiri. Serangkaian hal ini terjadi hanya dalam 3 detik. Ledakan, di ketinggian 800 meter, terjadi ledakan yang menggelegar. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu menyebar, dan awan di dekatnya hancur. Sial, apa yang terjadi? Suara ledakan dari ketinggian mencapai tanah. Daerah ini kebetulan merupakan daerah yang makmur, dan lalu lintasnya sudah padat. Mendengar suara ledakan dari udara, banyak pengemudi yang sedang berkendara merasa gelisah dan tidak sengaja menginjak pedal gas atau bantalan rem sehingga menimbulkan berbagai tabrakan dari belakang. Untuk sementara waktu, terjadi kekacauan di jalan. Banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke langit, tetapi tidak menemukan kelainan. Mereka hanya melihat celah besar di awan di atas kepala mereka, yang terlihat sangat aneh. Pejalan kaki dan pengemudi mengeluarkan ponsel mereka satu demi satu untuk merekam tontonan ini. Di atas ketinggian sekitar kilometer, Fang Yu menunduk dan melihat pakaiannya. Untung hanya muncul warna hitam hangus di beberapa tempat, jadi tidak langsung dibom. Seorang beku pada tahap awal tahap transformasi meledakkan kekuatan yang dihasilkan oleh tubuhnya, jika diletakkan di tanah, kerusakan yang ditimbulkan tidak dapat diperkirakan. Bahkan 10 biksu dalam tahap transformasi, yang berdiri di tengah ledakan, harus terluka parah, atau bahkan langsung terbunuh. Tapi bagi Fang Yu, itu hanya bisa dikatakan baik-baik saja. Pada saat ledakan, tubuhnya secara alami memunculkan perisai cahaya kemasan samar, menahan sebagian besar kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Sebagian kecil kekuatan yang tersisa benar-benar meledakkan tubuh Fang Yu, menimbulkan perasaan kesemutan. Ia bisa merasakan tubuh Fang Yu, dan kekuatan ledakannya bisa dibayangkan. Mati lagi, Fang Yu berdiri di udara, sedikit tidak senang. Agar tidak membunuh Wang Wensan secara langsung, dia mencabut blokade meridian Wang Wensan. Namun, Wang Wensan yang sedang koma, tiba-tiba terbangun dan ingin memeluk Fang Yu dan mati bersama. Apakah orang ini terkendali, atau sekedar fanatisme? Tetapi jika dia terkendali, Fang Yu tidak mungkin tidak menyadari adanya petunjuk apapun. Dengan kata lain, Wang Wensan bersedia mengabdikan hidupnya untuk ras semi-roh dan Daokong, termasuk semua yang telah dia peroleh. Dengan cara ini,
Semua yang diperoleh ras semi-roh dan Daokong setelahnya tidak ada hubungannya dengan Wang Wenshan. Psikologi macam apa ini? Setidaknya, Fang Yu tidak bisa mengerti. Hei, petunjuk lain rusak. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan terbang ke depan. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu terbang dari atas. Saya mendongak dan melihat sekelompok benda hitam terbang ke arahnya. Rintik. 2 detik kemudian, benda itu mendarat dengan kuat di bahu kirinya. Binatang yang kosong. Kalau tidak akan butuh waktu lama untuk terbang kembali. Wah, wah, wah. Sky Eater tampak sangat marah, dan jarang menggonggong 3 kali berturut-turut, dengan ekor cemberut dan berdiri tegak. Tak heran jika Fang Yu akan sangat marah ketika ia diledakkan hingga ketinggian beberapa kilometer tanpa bisa dijelaskan saat sedang tidur. Meskipun Anda sangat marah, saya tetap harus mengatakan bahwa Andalah yang menyebabkan kejadian ini dalam analisis akhir. Fang Yu berkata sambil terbang menuju rumah, jika aku tidak berbicara ramah denganmu tadi, aku bisa mendeteksi kebangkitan Wang Wenshan dan menghentikannya agar tidak meledak. Wang, binatang penggigit kosong itu menjadi geram, dan suara gonggongannya menjadi lebih keras. Setelah menimbangnya, Fang Yu memutuskan untuk tidak menggodanya lagi. Jika pemakan langit benar-benar kesal, akan sangat sulit untuk membersihkannya jika ia kembali terlihat memakan langit berbintang. Ibu kota utara, Villa Wanhe. Seluas 500 hektar, villa ini merupakan villa pribadi terbesar kedua di Beidou, kedua setelah Beidou nomor 101 yang legendaris. Terdapat danau buatan, pegunungan hijau dan perairan hijau, serta berbagai taman yang dirancang dengan baik di dalam villa. Dari segi lingkungan, ini juga merupakan eksistensi terbaik. Di seberang pemandangan ini, terdapat 48 bangunan di tengah villa. Gaya bangunan ini sangat retro, yang jelas berbeda dengan villa-villa papan atas masa kini. Dan di balik bangunan tersebut terdapat sebuah gunung setinggi 500 meter. Dinding gunung ini dipoles secara artifisial hingga sangat halus. Di dinding gunung yang mulus, terdapat 7 patung tubuh bagian atas. Dan karena berada di puncak tembok gunung, maka posisinya sangat tinggi. Oleh karena itu, begitu Anda memasuki Wanhe Villa, Anda bisa melihat ketujuh sosok ini saat Anda melihat ke atas. Villa Wanhe juga dikenal sebagai Villa Wang Jia. Seperti namanya, ini adalah situs keluarga Wang. 7 sosok di tembok gunung adalah leluhur keluarga Wang yang paling menonjol. Para leluhur yang belum memberikan kontribusi besar kepada keluarga Wang tidak memenuhi syarat untuk pergi ke gunung ini. Gunung yang dikenal juga sebagai gunung kehormatan keluarga kerajaan ini juga menjadi dambaan setiap kepala keluarga. Menghitung mundur dari garis nenek moyang, setiap cabang keluarga Wang memiliki bangunan tersendiri. Pada saat yang sama, setiap cabang akan memilih seorang patriark. Patriark yang dipilih hanya bertanggung jawab atas semua yang ada di cabang ini. Di antara para leluhur, seorang patriark akan dipilih sebagai orang yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Namun, posisi master diubah setiap 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Oleh karena itu, master setara dengan posisi di mana setiap master bergiliran. Saat ini, terjadi kekacauan di sebuah gedung agak kiri di tengah. Patriark, keluarga Qi mengirim Tuan Xiao Feng kembali. Dia sudah dalam perjalanan. Petik 2. Patriark, saya baru saja mengumpulkan informasi. Orang yang melakukannya adalah Fang Yu, yang dikatakan sebagai teman Tuan Huaixu dari Asosiasi Budo, dan beberapa orang mengatakan itu adalah murid langsungnya. Patriark, Ahsan dan Ahu, yang mengikuti Tuan Xiao Feng, terluka parah. Keluarga kita telah mengirim mereka untuk perawatan darurat terlebih dahulu. Tidak mungkin untuk saat ini. Laporan satu persatu masuk ke telinga dari Wang Zishan, pimpinan jalur langsung ini. Wajah Wang Zishan pucat, duduk di sofa, memegang tongkat emas melambangkan keluhuran di tangannya. Tetapi saat ini, tangannya gemetar, dan bahkan tongkatnya sedikit gemetar. Saat Wang Xiaofeng diberangkatkan, dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Keluarga Wang mengirimkan Tian Jiao untuk menangani insiden tersebut. Biasanya, masalah ini hanya akan berakhir dengan persetujuan pihak lain. Tapi kali ini, masalah ini tidak hanya tidak pernah berakhir, bahkan Wang Xiaofeng, yang diutus, terluka parah dan hidup dan matinya tidak diketahui. Pertemuan ini tidak terduga bagi Wang Zishan. Di saat yang sama, kemarahan, kekhawatiran, rasa terhina, dan emosi lain di hati saya melonjak bersamaan. Ada apa?
Apa yang terjadi? Seorang wanita dengan pakaian mewah buru-buru masuk dari luar, dan bertanya dengan keras sambil berjalan. Wanita ini adalah istri Wang Zishan dan ibu Wang Xiaofeng, Jilan. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Jilan. Ada apa dengan Xiaofeng? Ada apa dengan dia? Jilan berjalan ke arah Wang Zishan dan bertanya dengan mata terbelalak. Wang Zishan menatap Jilan, menarik napas dalam-dalam, dan menjawab, dia terluka. Ah, apakah dia terluka? Bagaimana kabarnya? Siapa yang menyakitinya? Wajah Jilan pucat, dan dia bertanya berulang kali. Wang Zishan awalnya kesal, dan ketika Jilan begitu berisik, permusuhan di hatinya meningkat. Jangan bersuara. Orang-orang dari keluarga Qi mengirim Xiaofeng kembali gelombang www.novelringan.com gelombang situasinya. Tunggu sebentar. Wang Zishan berkata dengan sungguh-sungguh. Keluarga Qi. Apakah keluarga Qi yang melakukannya? Mereka sangat berani. Jilan mengertakkan gigi dan berkata, Nyonya, itu bukan dari keluarga Qi. Adalah seorang pria bernama Fang Yu yang melukai tuan muda. Seorang pelayan mau tidak mau berkata, Fang Yu. Jilan belum pernah mendengar nama ini, tetapi saat ini dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, melihat Wang Zishan berteriak, untuk apa kamu masih duduk di sini? Kirim seseorang untuk menangkap gangster itu kembali. Wang Zishan tidak tahan, dia tiba-tiba berdiri, menatap Jilan, dan berkata, diam. Saya pasti akan menangani masalah ini. Jilan terkejut dengan mata merah Wang Zishan, dan dia tidak berani berbicara lagi. Saat ini, bawahan lain berlari masuk dari luar dan berteriak. Patriark, anggota keluarga Qi telah tiba, dan Tuan Xiaofeng telah mengirimkannya kembali. Bawa aku segera, Wang Zishan berkata dengan ekspresi berubah. 5 menit kemudian, Wang Zishan dan Jilan datang ke rumah sakit medis Wang dan melihat Wang Xiaofeng yang tidak sadarkan diri di bangsal. 4 dokter segera memberikan perawatan kepada Wang Xiaofeng. Wang Xiaofeng saat ini cukup menyedihkan. Wajahnya berlumuran darah, lengannya bengkok, dan terlihat jelas tulang di dalamnya telah patah. Melihatnya saja, Jilan berteriak, menutup mulutnya, dan menangis. Wang Zishan mengepalkan tangannya, seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana situasinya? Wang Zishan mengertakkan gigi dan bertanya. Seorang dokter menoleh, melirik ke arah Wang Zishan, dan berkata, Tuan Xiaofeng telah meremukkan tulang di kedua lengannya dan menderita luka dalam yang serius. Aliran udara nyata di meridian sangat buruk. Mendengar rasa sakit, hati itu, Jilan menangis semakin keras. Ekspresi Wang Zishan jelek, dan dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Mendengar pertanyaan ini, dokter menunjukkan dilema, ragu-ragu sejenak, dan berkata, situasi Tuan Xiaofeng, yang perlu diperhatikan bukanlah waktu pemulihannya, tetapi apakah bisa pulih sepenuhnya. Apa? Wang Zishan bertanya dengan mata terbuka lebar. Patriark, luka dalam Tuan Muda Xiaofeng sangat serius, dan ada luka di mana-mana di meridian. Sangat sulit untuk pulih seperti sebelumnya, kata dokter. Kaki Jilan lemah dan dia langsung duduk di tanah. Tapi Wang Zishan menarik napas dalam-dalam, berbalik, tiba-tiba berbalik, mengepalkan tongkat dengan tangan kanannya, dan membantingnya ke tanah. Ledakan, sebuah lubang tertusuk di lantai. Keempat dokter itu terkejut dan memandang Wang Zishan. Kamu, mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan Xiaofeng. Wang Zishan menekan amarah di hatinya dan berkata, jika kamu membutuhkannya, kamu bisa memberitahuku. Setelah itu, Wang Zishan mengabaikan Jilan, yang menangis terseduh-seduh di belakangnya, dan berjalan keluar bangsal dengan cepat. Dia sudah marah. Jika Wang Xiaofeng tidak dapat pulih sepenuhnya, hidupnya akan hancur. Pada saat yang sama, harapan yang dimiliki cabang Wang Zishan juga hancur. Wang Zishan berusia 28 tahun ini dan menempati peringkat ke-18 dalam daftar. Dengan bakat dan kemajuannya, dia memiliki peluang besar untuk masuk 15 besar atau bahkan 10 besar sebelum usia 30. Pada saat itu, posisi Wang Zishan di keluarga Wang juga akan meningkat. Dapatkan lebih banyak sumber daya miring. Jika Wang Xiaofeng tidak dapat pulih kali ini, dia tidak hanya akan melewatkan pertemuan uji coba dan pertemuan seni bela diri berikutnya, tetapi juga kehilangan sejumlah besar sumber daya pelatihan keluarga Wang di masa depan. Semuanya hancur. Sial. Wang Zishan segera pulang ke rumah, matanya merah, dan hatinya penuh kebencian dan kemarahan. Tidak peduli siapa lawannya, dia berani merusak masa depan seluruh cabang mereka, dia akan mati.
Fang Yu, Huaixu, tidak ada yang mau melarikan diri. Orang abadi tua ini, mengandalkan reputasinya sendiri, berani menggerakkan Xiao Feng. Kali ini, aku tidak akan memberinya wajah lagi. Aku ingin merobek wajahnya. Wang Zishan berpikir dengan gigi terkatup. Berjalan kembali ke pintu rumahnya, Wang Zishan tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu berbalik dan berjalan menuju bangunan yang lebih sentral. Wang Wenshan dibawa pergi. Kemudian, masalah ini juga melibatkan cabang lain. Bagaimanapun, lawannya hanyalah khayalan, jangan dianggap remeh. Wang Zishan memutuskan untuk menyerang bersama Wang Hetian. Wang Tianjiao terluka parah pada pertemuan keluarga dan disaksikan oleh banyak perwakilan keluarga. Tidak mungkin untuk menekan masalah ini. Setelah perwakilan keluarga bangsawan kembali ke keluarga mereka, berita menyebar ke seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara hanya dalam 2 jam. Meskipun orang yang menembak Wang Xiaofeng dengan serius bukanlah Huaixu sendiri, kebanyakan orang masih menganggap kejadian ini sebagai sinyal bahwa Huaixu menyatakan perang terhadap keluarga Wang. Tidak ada yang tahu mengapa Huaixu ingin melakukan ini, tapi mereka tidak peduli. Ibu kota utara sudah terlalu lama tenang. Jika peristiwa besar seperti itu terjadi, hal itu tidak akan berdampak pada dirinya sendiri. Kebanyakan orang senang mendengarnya. Secara khusus, kedua belah pihak sangat penting dalam dunia seni bela diri di ibu kota utara, yang menambah perhatian pada insiden ini. Huaixu, salah satu pendiri asosiasi seni bela diri, pohon cemara di dunia seni bela diri ibu kota utara, adalah eksistensi yang tidak dapat dicapai dalam hal status dan status. Adapun keluarga Wang, itu adalah keluarga pertama di ibu kota utara 200 tahun yang lalu, dan terus berlanjut hingga hari ini, dengan warisan yang tidak dapat diprediksi, dan ada banyak bakat dalam keluarga tersebut. Namun, semua orang tahu bahwa setiap cabang dalam keluarga Wang menangani urusan secara independen. Wang Xiaofeng milik cabang Wang Zishan, sedangkan Wang Wenshan milik cabang Wang Hetian. Kejadian kali ini mungkin tidak memungkinkan seluruh keluarga Wang untuk mengambil tindakan, mungkin kedua cabang ini akan maju. Namun, Huaixu dan Liangzi keluarga Wang ditutup sepenuhnya. Tapi sekarang, asosiasi seni bela diri berada dalam kondisi setengah runtuh. Tapi keluarga Wang berada di puncaknya. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil akhir dari konfrontasi ini. Ketika di luar sangat ramai, Fang Yu sedang berdiri di puncak menara jam di rumahnya, terus mengamati 37 observatorium. Observatorium yang terletak di pinggiran ibu kota utara, aura aneh yang terpancar semakin kuat. Ini juga menunjukkan bahwa reruntuhan kuno di bawah King Kuan akan segera dibuka. Kali ini, tidak diragukan lagi, Anda masih harus masuk. Mungkin Fang Yu akan memasuki 37 reruntuhan kuno sekali. Masuk bukan untuk berbagai warisan, tapi untuk mencari jawabannya. Di era pemulihan besar yang dikatakan iblis, aliran deras apa yang dikatakan Daokong. Kemudian, Fang Yu memanggil Zhao Zinan untuk membawanya ke mata air terdalam. Saat itu jam 9 malam, dan cahaya bulan di atas mansion terang benderang, terpantul di tanah. Di rumah besar ini, cahaya bulan dengan sempurna menggantikan peran cahaya. Zhao Zinan mengikuti Fang Yu langkah demi langkah. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Yu hingga memanggilnya selarut ini, dia sedikit gugup. Fang Yu berhenti sebelum berjalan menuju mata air. Zhao Zinan sedang berpikir liar, dan langsung memukul punggung Fang Yu. Fang Yu berbalik dan memandang Zhao Zinan. Maafkan aku, Zhao Zinan dengan cepat meminta maaf. Kamu melangkah lebih jauh, kata Fang Yu. Zhao Zinan membeku sejenak, lalu berjalan menuju mata air seperti yang dikatakan Fang Yu. Fang Yu mengamati perubahan di lingkungan. Benar saja, saat Zhao Zinan mendekati mata air tersebut, nafas kehidupan yang dipancarkan oleh mata air tersebut segera menjadi lebih kuat. Fenomena ini telah pernah dicoba sebelumnya di kebun sayur di Huaibei. Fisik Zhao Zinan tampaknya memiliki reaksi aneh terhadap buah belimbing. Setiap kali Zhao Zinan mendekati buah belimbing, aura kehidupan yang dipancarkan buah belimbing akan jauh lebih kuat. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat nafas kehidupannya. Apa yang terjadi dengan fenomena aneh ini? Kamu berhenti dulu, kata Fang Yu. Zhao Zinan segera berhenti dan menoleh untuk melihat Fang Yu, wajah polosnya kosong. Fang Yu membuka mata wawasannya. Tubuh Zhao Zinan tidak dapat dilihat secara menyeluruh, tetapi hubungan antara tubuhnya dan dunia luar dapat dilihat. Benar saja, dalam penglihatan Eye of Insight,
terlihat tubuh Zhao Zinan terhubung dengan buah belimbing di bawah mata air yang jernih. Dibandingkan dengan garis hukum lainnya, garis ini lebih tebal, dengan kilauan biru samar. Kamu melangkah lebih jauh, kata Fang Yu. Zhao Zinan sedikit takut saat melihat murid kembar Fang Yu. Tapi dia menggigit bibir merahnya dan terus berjalan menuju King Kuan. Pada saat ini, dalam pandangan Fang Yu, orang dapat dengan jelas melihat bahwa garis yang menghubungkan Zhao Zinan dan Xing Chengguo menjadi lebih tebal. Buah belimbing di bidang penglihatan telah menjadi seperti matahari kecil, dengan api biru menyala di sekelilingnya. Api biru ini sebenarnya adalah kekuatan kehidupan. Fang Yu, saudaraku gelombang www.novelringan.com gelombang. Ada mata air di depanku. Zhao Zinan berhenti, menoleh, dan Fang Yu berbisik. Menyebut Fang Yu sebagai kakaknya, dia sangat pemalu. Tapi Fang Yu menyebutkan sebelumnya, tidak perlu memanggilnya Tuan. Oleh karena itu, dia memilih untuk menggunakan cara favoritnya untuk menyapa. Yah, berhenti, kata Fang Yu. Fang Yu menatap Zhao Zinan untuk waktu yang lama, matanya kembali normal. Bagaimana hubungan antara Zhao Zinan dan Xing Chengguo muncul tidak mungkin disimpulkan dengan pandangan sekilas. Fang Yu berjalan ke sisi Zhao Zinan, berjongkok, memegang sedikit mata air di kedua tangannya, dan meminumnya. Kemudian, saya duduk di atas batu di tepi pantai, memandang Zhao Zinan, dan berkata, kamu juga menemukan tempat untuk duduk, mari kita bicara. Oke, Zhao Zinan menjawab dengan suara rendah, berjalan ke sisi Fang Yu, dan langsung duduk di rumput. Dia sangat gugup, karena ini pertama kalinya dia berduaan dengan orang lain selain kakaknya, dan masih di malam seperti ini tanpa ada orang di sekitarnya. Apakah kamu mempunyai kesan tentang apa yang terjadi ketika kamu masih kecil? Setelah Zhao Zinan duduk, Fang Yu bertanya. Aku masih ingat beberapa hal. Zhao Zinan berpikir sejenak dan menjawab. Lalu kamu ingat, apakah kamu mengalami hal-hal aneh ketika kamu masih muda? Fang Yu terus bertanya. Fang Yu bertanya kepada Zhao Jidao dan Zhao Xuan sebelumnya, dan dia pada dasarnya yakin bahwa Zhao Zinan keluar dari perut ibunya. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Karena tidak ada yang aneh dengan kelahirannya, hal itu hanya dapat ditemukan dari pengalaman pribadinya. Singkatnya, dari sudut pandang Fang Yu, sangat mustahil bagi Zhao Zinan untuk memiliki fisik yang aneh saat lahir. Saat dia beranjak dewasa, pasti terjadi sesuatu yang mengubah fisiknya. Mendengar pertanyaan Fang Yu, Zhao Zinan mengangkat lututnya dan membenamkan kepalanya di antara kedua kakinya, seolah mencoba mengingat. Fang Yu tidak mendesak, tapi menunggu jawaban Zhao Zinan. Sekitar 3 menit kemudian, Zhao Zinan mengangkat kepalanya, menggelengkan kepalanya ringan, dan berkata, Tuan Fang Yu. Saya mengingatnya dengan cermat. Saya tidak mengalami hal aneh apapun ketika saya masih kecil. Tidak, misalnya, kapan kamu pingsan tiba-tiba, atau mengalami kecelakaan mobil, tersambar petir, atau jatuh dari tebing. Fang Yu membandingkan beberapa situasi dan berkata, jika dipikir-pikir, pernahkah itu terjadi? Terjadi, sesuatu. Zhao Zinan menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan berkata, ini, belum lagi mereka. Tidak terlalu. Fang Yu bertanya, jawab Zhao Zinan dengan pasti. Pertumbuhannya dalam kehidupan ini sangatlah biasa. Ketika dia masih kecil, dia sangat pemalu dan akan menangis ketika melihat orang asing. Tahun-tahun berlalu, sehingga orang tuanya tidak terlalu menyukainya. Ketika dia besar nanti, dia bersekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, universitas. Selama sekolah, dia selalu menjadi objek perhatian seluruh kelas karena penampilannya, yang membuatnya pada dasarnya pemalu dan penakut serta sangat tidak nyaman. Dia pernah menyatakan bahwa dia tidak ingin pergi ke sekolah, dia ingin tinggal di rumah, dan meminta tutor terpisah untuk menyelesaikan kursus. Namun permintaan ini ditolak oleh Zhao Jidao. Zhao Jidao percaya bahwa Zhao Zinan harus diekspos ke dunia luar, jika tidak, cacat kepribadiannya tidak akan pernah bisa diperbaiki. Sejak saat itu, jika Zhao Zinan mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi ke sekolah, dia akan dimarahi dengan kejam. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan itu lagi. Dia hanya bisa menahan rasa tidak nyamannya dan bersekolah seperti biasa. Namun dalam prosesnya, dia menjadi lebih penakut dan pemalu, dan berkembang menjadi sakit parah. Selama Anda melihat orang asing, meskipun suasana hati Anda sedang baik hari itu, Anda akan segera menjadi sangat buruk, emosi Anda akan turun ke dasar, dan tubuh Anda bahkan akan kedinginan dan gemetar.
Dia telah menemui banyak psikolog tetapi tidak dapat mengobati kondisinya. Karena cacat karakter yang semakin serius, para tetua dalam keluarga menjadi semakin acuh terhadapnya, bahkan memperlakukannya sebagai penyakit mental. Di belakang, bahkan orang tuanya tidak mempedulikannya, hanya tersisa satu saudara laki-laki, Zhao Xuan, yang merawatnya seperti sebelumnya. Begitulah cara hidup Zhao Zinan selama 24 tahun pertama. Selain rasa malu dan takut, itu adalah tatapan dingin dan omelan para tetua keluarga. Belum pernah mengalami hal-hal aneh yang dikatakan Fang Yu. Fang Yu tahu bahwa Zhao Zinan tidak perlu berbohong tentang hal semacam ini, dan karakternya juga tidak boleh berbohong. Mungkinkah itu yang terjadi, dan Zhao Zinan tidak mengetahuinya, atau dia lupa? Namun jika ini masalahnya, tidak ada cara untuk mengetahuinya, dan tidak ada cara untuk memverifikasi. Saudara Fang Yu, apakah aku aneh? Zhao Zinan bertanya pada Fang Yu dengan tenang sambil memegangi lututnya. Aneh sekali, jawab Fang Yu. Oh, Zhao Zinan menundukkan kepalanya. Fang Yu menyadari bahwa kalimat ini agak ambigu, dan berkata, saya sedang berbicara tentang fisik Anda, bukan Anda. Zhao Zinan masih menundukkan kepala dan memeluk lututnya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Fang Yu tahu bahwa Zhao Zinan memiliki kepribadian yang rapuh, memikirkannya, dan berkata lagi, adapun kamu adalah orang paling murni yang pernah saya lihat, seperti selembar kertas putih. Mendengar kata-kata ini, Zhao Zinan mengangkat kepalanya, matanya bersinar seperti bintang. Setiap orang dilahirkan dengan selembar kertas kosong. Fang Yu berkata, tetapi seiring bertambahnya usia dan berhubungan dengan lebih banyak hal, lambat laun buku itu akan menjadi sebuah buku. Tetapi kamu berbeda, kamu masih selembar kertas kosong, dengan paling banyak beberapa halaman lagi. Petik 2. Bagaimana denganmu? Zhao Zinan bertanya. Aku, Fang Yu terkejut dan menjawab, saya seharusnya menjadi serangkaian buku. Dari buku pertama hingga ke 1000, mungkin belum selesai. Mendengar metafora aneh Fang Yu, Zhao Zinan merasa geli, dan tiba-tiba tertawa. Segera, dia menyadari bahwa itu tidak baik, dan buru-buru menutupi wajahnya dan menjelaskan, Saudara Fang Yu, saya tidak menertawakanmu. Petik 2. Tidak apa-apa, tertawalah jika kamu ingin tertawa. Fang Yu berkata, jangan terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Untuk hidup di dunia ini, pertama-tama kamu harus egois, jika tidak. Setelah mengatakan ini, Fang Yu tiba-tiba teringat pada seseorang, dan hatinya bergetar. Zhao Zinan menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar, ingin mendengar bagian kedua kalimatnya. Tapi Fang Yu berdiri dan berkata, sudah larut, kembali dan istirahat. Petik 2. Zhao Zinan menjawab dengan patuh, bangkit dan pergi bersama Fang Yu. Keesokan paginya, seperti yang diperkirakan sebelumnya, kedua cabang keluarga Wang mengirim tim ke aula sementara asosiasi Beitu Budo. Meskipun keluarga besar tidak dapat mengunjungi tempat kejadian secara langsung, mereka semua mengirim Ailiners untuk keluar dari aula sementara untuk menyelidiki situasinya. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara diam-diam mengikuti perkembangan masalah ini. Wang Zishan, Wang Hetian, dua pengunjung, masing-masing dengan 6 rombongan, berdiri di gerbang aula sementara. Mengenakan jubah platinum, mereka memancarkan aura mulia dan superior. Ini adalah keluarga kerajaan. Kami ingin melihat Huaixu. Wang Hetian menatap Zheng Ze di depannya dan berkata dengan dingin. Guru masih istirahat, jadi saya tidak bisa bertemu. Keduanya untuk saat ini. Saya ingin meminta keduanya kembali lagi lain kali, kata Zheng Ze dengan panik, sesuai dengan kalimat yang diberikan Fang Yu dia. Keluarga Wang, bagi semua orang di Beidou, adalah eksistensi yang sulit untuk dipandang. Di bawah dominasi keluarga Wang selama bertahun-tahun, sebagian besar orang di Beidou percaya dalam hati bahwa keluarga Wang memang lebih unggul. Tidak terkecuali Zheng Ze, saat ini, menghadapi dua kepala keluarga Wang, dia masih merasa sedikit takut. Apalagi setelah mengucapkan kalimat itu tadi. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Zheng Ze, ekspresi Wang Zishan dan Wang Hetian langsung berubah. Terutama Wang Zishan, wajahnya biru, dan matanya penuh cahaya terang. Tuan Huaixu, ini untuk membuat kita tetap tutup. Wang Zishan meninggikan nada suaranya dan bertanya, orang tuanya harus sangat jelas tentang tujuan kita di sini. Alasan mengapa kita masih bisa menjaga perdamaian hanya untuk melihat wajah orang tuanya terangkat.
Tapi rasa hormat itu saling menguntungkan. Jika orang tuanya memperlakukan keluarga kerajaan kita seperti ini, jangan salahkan kami karena merobek kulit kami. Faktanya, ucapan Wang Zishan sudah merobek kulitnya. Wang Hetian tidak berbicara, wajahnya sangat muram. Nafas ke-12 pengikut yang mengikuti mereka juga meningkat. 12 biksu dalam tahap transformasi. Barisan ini, ditempatkan di wilayah manapun di musim panas, dapat mendominasi. Zheng Ze menelan ludah, dan rasa takut muncul di hatinya. Tuan Huaixu tidak perlu keluar menemui kami, tetapi persyaratan minimumnya. Pertama, kembalikan Wang Wenshan kepada kami. Kedua, Fang Yu yang memulai kemarin juga harus diserahkan kepada kami. Kata Wang Hetianhan. Di sela-sela kata-kata tersebut, orang-orang dari kedua tim keluarga Wang menjadi lebih bersemangat. Para penjaga dari asosiasi seni bela diri di sekitarnya semuanya kewalahan oleh momentum tersebut, wajah mereka pucat dan mata mereka ketakutan. Dalam asosiasi pencak silat pada masa kejayaannya, masih sedikit ahli dalam tahap transformasi. Asosiasi Budo saat ini, apalagi, asosiasi Budo didukung oleh Huaixu sendiri. Tapi hari ini, Huaixu tidak keluar. Asosiasi seni bela diri menjadi macan kertas, bahkan tanpa sedikit pun perlawanan. Wajah Zheng Ze menjadi pucat dan tidak berbicara. Aku ulangi lagi, serahkan kedua orang ini, atau, keluarlah bersama susu dan bicaralah dengan kami secara langsung. Wang Hetian berkata dengan dingin. Saat ini, gelar Huaixu bahkan tidak menggunakan gelar kehormatan. Jelas sekali, Wang Hetian tidak lagi berniat menyelamatkan mukanya untuk Huaixu. Dan suara ini juga disertai dengan penyebaran ki yang sebenarnya. Engah. Seorang penjaga langsung berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, dua orang dewasa. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami gelombang www.novelringan.com gelombang tolong angkat tangan tinggi-tinggi dan biarkan kami pelanggar. Seorang penjaga memimpin, dan penjaga lainnya berlutut dan memohon belas kasihan bersama-sama. Bagaimanapun, asosiasi seni bela diri sudah setengah mati, dan mereka tidak ingin tinggal di sini sebagai penjaga. Selain itu, jika Anda memprovokasi keluarga Wang, asosiasi seni bela diri pada dasarnya telah berakhir. Sekarang, Ningze melindungi diri sendiri adalah cara yang benar. Melihat sekelompok penjaga ini berlutut, wajah Wang Hetian dan Wang Zishan menunjukkan rasa jijik. Sekelompok kepala tulang rawan, jika pihak lain tidak sombong, mereka sebenarnya tidak ingin datang langsung ke tempat seperti itu dan menurunkan statusnya. Wang Hesan memandang Zheng Ze dan berkata, kamu benar-benar harus memberitahu gurumu, jangan biarkan satu kesalahannya menyakiti begitu banyak orang yang tidak bersalah. Zheng Ze tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang, setengah jam yang lalu, Fang Yu meneleponnya, memintanya mengucapkan kalimat tadi, lalu menutup telepon. Dalam situasi ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan agar benar. Jangan bicara omong kosong dengan orang jahat seperti itu. Wang Zishan mengambil beberapa langkah ke depan, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, meraih leher Zheng Ze, dan mengangkatnya. Kami tidak dapat melihat Wang Wenshan, kami tidak dapat melihat Fang Yu, Huaixu tidak akan pernah melihatmu lagi. Wang Zishan berkata dengan nada membunuh dengan mata memerah. Sayangnya, jika neraka tidak ada, Anda tidak akan pernah melihat Wang Wenshan lagi. Saat ini, suara malas datang dari samping. Wajah Wang Zishan sedikit berubah dan dia hendak menoleh. Apa? Namun sedetik berikutnya, ia merasakan sakit yang hebat di tangan kanannya, menjerit, mencengkeram lengan kanannya, dan mundur lagi dan lagi. Melihat ke belakang lagi, dia melihat Fang Yu berdiri di depan Zheng Ze, masih menggigit setengah roti kukus di mulutnya. Maaf, saya melihat banyak orang mengantri di toko roti kukus dalam perjalanan ke sini, jadi mereka mengantri untuk membeli dua, jadi mereka datang agak terlambat. Fang Yu menoleh dan berkata kepada Zheng Ze, roti kukus ini rasanya sangat enak, tidak heran ada begitu banyak. Orang-orang mengantri. Zheng Ze sedang tidak berminat mendiskusikan bagaimana rasa roti kukus ini, dia hanya ingin tahu bagaimana Fang Yu akan memecahkan permainan. Kedua leluhur keluarga Wang secara pribadi memimpin tim, diikuti oleh 12 rombongan dari tahap pengubah dewa. Para penjaga di sisi asosiasi seni bela diri sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Bagaimana cara menghadapi situasi ini? Kamu, apakah Fang Yu? Wang Zishan menatap Fang Yu dan bertanya dengan dingin. Fang Yu berbalik, memandang Wang Zishan, menelan sisa roti, dan berkata, ya.
Di mana Wang Wensan? Aku perlu menemuinya. Wang Hetian mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi, kata Fang Yu. Setelah mendengar kata-kata ini, Wang Hetian dan Wang Zisan, dan bahkan 12 rombongan di belakang mereka, mengubah wajah mereka. Kata-kata Fang Yu berarti, Wang Wensan sudah mati. Apa maksudmu? Aura Wang Hetian tiba-tiba meledak, menunjukkan budidayanya di tengah tahap transformasi. Semburan kekuatan menyebar, menyebabkan pohon-pohon kecil yang ditanam di kedua sisi halaman patah dan roboh. Bukankah sudah jelas maksudku? Wang Wensan sudah mati dan jujur. Fang Yu berkata dengan tenang. Ketika dia kembali dengan pasti, Wang Hetian meraung ke langit, matanya memerah. Wang Wensan adalah saudara lelakinya yang paling terpercaya, dan pada saat yang sama, ia adalah inti dari cabangnya, nomor 2 setelah reputasi dan statusnya. Tapi sekarang, Wang Wensan sudah mati. Mati begitu saja di tangan orang tak dikenal. Dia tidak bisa menerimanya. Kesedihan dan kemarahan budidaya Wang Hetian hampir tak terkendali, menyebar dengan liar. Paksaan yang berasal dari tahap Dewa Transformasi langsung menyelimuti seluruh kompleks. Para penjaga asosiasi seni bela diri yang berlutut di tanah memohon belas kasihan semuanya menunjukkan rasa sakit di wajah mereka, dan tubuh mereka ditekan ke lantai, tidak bisa bergerak. Bahkan Zheng Ze merasakan banyak tekanan. Hanya dengan mengertakkan gigi dia hampir tidak bisa menopang tubuhnya. Inilah biksu tahap transformasi. Dibandingkan dengan para biksu di periode Yuan Ying, apakah itu ketebalan basis kultivasi atau kekuatan nafas, mereka harus lebih kuat dari 3 tingkatan. Justru karena inilah di dunia seni bela diri saat ini, transformasi para dewa disebut para dewa. Di bawah para dewa, ada semut. Kalimat ini mungkin terlalu sembarangan, tetapi maknanya sangat langsung. Tahap transformasi dewa dan alam berikutnya, satu dunia demi satu. Di depannya, Wang Hetian hanyalah salah satu dewa. Wang Zisan berdiri di sampingnya, serta 12 rombongan di belakangnya, semuanya dalam tahap transformasi. Kekuatan ini bahkan cukup untuk menggulingkan dunia seni bela diri di seluruh wilayah kecuali ibu kota utara. Sekarang, mereka semua berdiri di depan mereka, dengan sikap mengancam. Bagaimana menghadapi ini? Zheng Ze menelan ludah, menatap Fang Yu, kecemasannya meningkat. Dia tahu bahwa keadaan hari ini pasti sulit untuk diakhiri. Sekalipun gurunya muncul, itu tidak ada gunanya. Karena, Wang Wensan sudah mati. Saya harus menjelaskan bahwa saya tidak membunuh Wang Wensan. Fang Yu memandang Wang Hetian yang sangat marah, dan berkata, sebenarnya, dia ingin memelukku dan mati bersama, tapi dia bunuh diri. Kata-kata Fang Yu tidak terdengar seperti penjelasan kepada Wang Hetian, melainkan provokatif. Siapa Wang Wensan? Dia tahu yang terbaik. Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti kematian? Dengan kebijaksanaannya, dia harus tahu bahwa keluarga Wang akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Sangat tidak mungkin untuk mengadopsi strategi ekstrim seperti itu. Fang Yu, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Huaixu. Hari ini, kamu harus mengorbankan hidupmu untuk menghormati semangat Gunung Wensan. Wang Hetian meraung dengan mata merah darah. Di sela-sela kata-katanya, tubuhnya bersinar dengan cahaya yang kuat. Pemaksaan di sekitarnya juga meningkat hingga ekstrim. Sebenarnya saya baru saja mengatakan itu, mengapa menurut Anda Wang Wensan sudah mati? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Mendengar kata-kata ini, Wang Hetian terkejut. Mungkinkah masih ada titik balik? Saya bercanda, Wang Wensan memang sudah mati, dan bahkan mayatnya pun meledak. Fang Yu tersenyum dan berkata, aku akan membunuhmu. Wang Hetian sangat marah sehingga dia meraung dengan liar, tombak yang terkondensasi dengan cahaya di tangannya, dan dia melemparkannya ke Fang Yu. Memanggil, tombak itu berubah menjadi cahaya putih dan menghantam udara, mengarah langsung ke jantung Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempat, mengangkat tangan kirinya, dan memegang tombak ini di antara percikan api. Ledakan. Saat ini, terjadi ledakan. Tanahnya langsung tenggelam karena pengeboman. Kekuatan mengerikan menyebar, mengirim Zheng Ze ke belakang Fang Yu dan para penjaga di kompleks bersama-sama. Fang Yu berdiri di tempatnya, memegang tombak erat-erat dengan tangan kanannya. Tombak itu bergetar sepanjang waktu. Senjata ini, sepertinya tidak kalah dengan pedang di tangan Wang Xiaofeng kemarin. Fang Yu mengamati tombak itu dari dekat, meremasnya erat-erat, dan mengangkatnya. Tombaknya masih bergetar hebat.
Tapi Fang Yu tidak peduli, mengambil tombak itu dan melemparkannya ke arah Wang Hetian. Ledakan, kekuatan tombak sama sekali tidak bisa bersaing dengan Fang Yu. Meski sangat ingin berbalik, ia tetap hanya bisa terbang menuju pemiliknya, Wang Hetian. Saat ini, Wang Hetian sedikit linglung. Dia tidak pernah berpikir bahwa prajurit takdirnya akan digunakan oleh orang lain sebagai sarana untuk menyerangnya. Ini pertama kalinya dia menemui hal semacam ini. Patriark, hati-hati. 6 rombongan di belakang Wang Hetian segera bergegas ke depan, mengulurkan tangan mereka satu demi satu, memadatkan perisai cahaya emas besar bersama-sama. Guci lonceng. Detik berikutnya, tombak itu meledak di perisai. Ledakan, suara yang memekakkan telinga terdengar. Karena tombak itu sendiri tidak memiliki kecenderungan untuk menyerang, maka tombak itu tidak menembus perisai. Namun, kekuatan kuat yang melekat pada tombak menyebabkan 6 pembudidaya keluarga Wang di penjaga terkondensasi terguncang terbalik dan terbang lebih dari 10 meter. Namun, Wang Hetian, yang berdiri di belakang mereka, lolos dari serangan itu. Rintik, Wang Hetian dengan cepat mengangkat tangannya dan mengambil kembali tombak itu ke tangannya. Melihat Fang Yu ke depan lagi, mata Wang Hetian telah berubah. Pria di depannya, sangat kuat. Patriark, kami. Rombongan di belakang Wang Zishan memberikan pesan kepada Wang Zishan dan ingin bertanya apakah dia perlu mengambil tindakan. Kamu harus melakukannya, Wang Zishan berkata dengan ekspresi pucat. Dia tahu bahwa kekuatan Fang Yu tidak lemah. Jika tidak, putranya Wang Xiaofeng gelombang www.novelringan.com gelombang tidak akan begitu menyakiti Fang Yu. Hari ini dia membawa 6 anggota terkuat dari cabangnya untuk membalaskan dendam Wang Xiaofeng. Jadi, tentu saja kamu harus menembak. Harus datang. Hari ini, Fang Yu harus dibunuh. Mendengar perintah Wang Zishan, ke-6 pengikutnya melepaskan keterampilan kultivasi mereka sendiri. Boom! 14 pembudidaya dalam tahap transformasi secara bersamaan melepaskan basis budidaya mereka. Formasi semacam ini belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka yang telah lama bersembunyi di gedung aula sementara juga tidak dapat lepas dari nasib diselimuti oleh paksaan yang hebat, dan jatuh ke tanah dengan wajah tidak berdarah, tidak dapat bergerak. Fang Yu masih di tempat, memandangi 14 biksu keluarga Wang di depannya dengan mata acuh tak acuh. Zheng Ze, yang terjatuh 20 meter jauhnya, mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu di depannya, hatinya tenggelam ke dasar. Segalanya menjadi lebih buruk. 1 lawan 14. Jika Huaixu tidak bisa bergerak, Fang Yu lebih pemarah. Tapi hari ini, Zheng Ze tidak melihat Huaixu. Fang Yu, kamu melukai anakku Xiaofeng dengan parah dan membunuh Wen San, inti dari keluarga Wang. Dia masih presiden asosiasi Budo. Rasa bersalah seperti itu sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padamu. Mata Wang Zishan tajam dan dia berteriak, hari ini, kami akan berjalan ke langit dan membunuhmu di sini. Adapun Huaixu, dia juga perlu memberi kami penjelasan. Wen San tidak bisa mati sia-sia, dan Xiaofeng tidak bisa terluka sia-sia. Begitu kata-kata itu keluar, 6 biksu dari tahap transformasi di belakang Wang Zishan terbang maju satu demi satu. Pada saat yang sama, 6 pembudidaya dari cabang Wang Hetian yang baru saja diguncang juga bergegas kembali. 12 biksu dari keluarga Wang berdiri di udara, dan bulu lainnya membentuk lingkaran. Fang Yu mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke-12 biksu tahap transformasi di udara di depannya, menunjukkan senyuman dingin. Dia tidak pernah menghadapi begitu banyak kultivator sendirian selama bertahun-tahun. Ini adalah perasaan yang telah lama hilang, dan hatiku merasa sedikit bahagia. Sebelum saya melakukannya, saya akan menyatakannya untuk yang terakhir kalinya. Fang Yu perlahan berkata, Wang Wensan disusupi oleh klan Semiroh. Dia meledak dan mati. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang, jika kamu melawanku, aku akan melakukan serangan balik untuk membela diri. Anda harus menanggung konsekuensinya setelah serangan balik. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Wang Zishan dan Wang Hetian menjadi lebih jelek, dan niat membunuh di mata mereka menjadi lebih kuat. Dikelilingi oleh 12 dewa, Fang Yu mengancam mereka. Keluarga kerajaan mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Segera, bunuh. Wang Zishan berteriak. 12 biksu, berangkat sekarang. Mereka masing-masing memadatkan senjatanya sendiri, atau membuat senjata ajaibnya sendiri. Pada saat yang sama, 2 orang lagi bergegas menuju posisi Fang Yu.
Fang Yu mengangkat matanya, pupil matanya langsung berubah dari hitam menjadi emas pekat. Di saat yang sama, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar. Dari kejauhan, seluruh tubuh Fang Yu seolah tiba-tiba terbakar. Memanggil. Pada saat ini, dua biksu keluarga Wang yang ingin mendekat muncul di kedua sisi Fang Yu. Satu orang memegang 5 bilah pendek dan tajam di satu tangan, sementara yang lain memegang kapak raksasa sambil mengayun ke arah Fang Yu. Saat ini, segalanya tampak melambat. Biksu keluarga Wang di sebelah kiri dapat dengan jelas melihat Fang Yu menoleh dan saling memandang. Mata emas Fang Yu membuat hatinya bergetar hebat. Ledakan. Detik berikutnya, tinju Fang Yu menghantam tangan kanan klan Wang yang memegang 5 bilah. Retakan. 5 bilah, bersama dengan tangan kanan biksu ini, hancur berkeping-keping. Apa? Beku itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tapi Fang Yu tidak berhenti di situ, tapi mengangkat kaki kanannya dan menendang perutnya. Ledakan. Dengan suara teredam, biksu itu mengeluarkan seteguk besar darah, dan tubuhnya terjatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Serangkaian aksi ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Setelah memecahkan biksu di sebelah kiri, kapak besar biksu di sebelah kanan mendekati kepala Fang Yu. Fang Yu berbalik ke samping, dengan mudah menghindari kapak raksasa itu. Biksu itu segera menggunakan kekuatan, berbalik arah, dan melemparkan kapak raksasa ke leher Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Engah, tabrakan tumpul terdengar. Kapak raksasa itu menghancurkan lengan Fang Yu, bahkan tidak mampu membuat lengan Fang Yu gemetar. Sebaliknya, kekuatan counter shock yang kuat itulah yang membuat tangan biksu ini terasa mati rasa. Saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pukulan Fang Yu dari bawah ke atas mengenai rahang biksu itu. Bising, rahang biksu itu terlihat hancur dengan mata telanjang, dan pada saat yang sama sosoknya terbang ke atas, bahkan tidak mampu berteriak. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia pingsan seketika. Hanya dalam 3 detik, dua pembudidaya yang memilih untuk menyerang Fang Yu dalam jarak dekat diselesaikan dengan cara ini. 10 biksu yang tersisa dari keluarga Wang tampak ketakutan. Beberapa biksu yang sedang bermeditasi Fajue menjadi bingung dan membaca paragraf yang salah. Sekarang giliranmu. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat sekelompok biksu di atas, dan tersenyum tipis. Detik berikutnya, dia menghilang di tempatnya. Di udara, seorang beku merasakan hawa dingin di belakangnya, dan seluruh tubuhnya tegak. Dia ingin berbalik, tapi sudah terlambat. Ledakan, dia hanya merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya, berteriak kesakitan, dan membanting ke depan tak terkendali. Boom, tubuhnya langsung menghantam lantai 3 aula, membuat suara gemuruh. Pada saat ini, 9 biksu yang tersisa benar-benar panik. Mereka belum pernah melihat orang sekuat ini. Di masa lalu, dalam kognisi mereka, yang kuat mampu melakukan berbagai mantra, atau menghancurkan lawan dengan nafas mereka. Tapi sekarang Fang Yu, benar-benar di luar kesadaran mereka. Nafas Fang Yu tidak terlalu kuat, tapi kecepatan dan kekuatannya jauh di luar imajinasi. Sampai-sampai tidak bisa mengatasinya. Menghadapi kecepatan ini, mantra apa yang bisa mengenainya dengan akurat. Selama Fang Yu terkunci di dalam, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk merapal mantra. Dan begitu Fang Yu mendekat, semuanya akan berhenti. Kekuatan Fang Yu cukup untuk menembus pertahanan mereka dan dengan mudah melukai mereka dengan serius. Tak satu pun dari para beku yang dapat berkultivasi hingga tahap transformasi dewa adalah orang bodoh. Hanya dalam beberapa putaran tangan Fang Yu, mereka dengan jelas mengenali informasi tersebut. Tapi situasinya sekarang, tidak bisa ditahan. Bahkan jika Fang Yu sekuat penjahat, dia masih harus bertarung. Tapi harus ada strategi. 9 orang yang tersisa harus bersatu dengan lawan Yu untuk menyerang, sehingga dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun dan menghancurkan semuanya. 9 biksu dari keluarga Wang saling memandang secara diam-diam. Setelah itu, mereka mengertakkan gigi dan bernyanyi di saat yang bersamaan. Pergi Jin Gang Jue, ini adalah teknik terkuat yang pernah mereka kuasai. Ini adalah teknik sihir yang harus dikombinasikan oleh 6 kultivator di atas tahap transformasi. Selama berhasil ditampilkan, maka setiap biksu yang berpartisipasi dalam sihir dapat diberkati oleh Dao Jin Gang. Setelah memiliki pengawal Dao Jin Gang, tubuh dekat Fang Yu tidak akan mampu mengatasinya. 9 biksu dari keluarga Wang menyatukan segel, meneriakkan taktik yang panjang dan tidak jelas di mulut mereka. Bas,
Di sekitar tubuh mereka, tanda cahaya keemasan muncul satu demi satu, dari kecil hingga besar. Ini adalah, Fang Yu melihat penglihatan di sekitar tubuh para biksu keluarga Wang, sedikit menyipitkan mata. Dia telah melihat teknik ini bertahun-tahun yang lalu. Tampaknya itu adalah sekte kelas 1, mantra inti dari sekte Tiangang, nilainya setengah abadi. Intensitas mantra ini cukup tinggi, dan bahkan dipuji sebagai mantra pertahanan terkuat. Tanpa diduga, keluarga Wang saat ini benar-benar bisa menguasai teknik ini. Walaupun saya tidak tahu apakah sudah lengkap, sudah jarang bisa mendapatkan warisan Tiangang Song. Dengan cara ini, keluarga Wang bisa disebut sebagai keluarga seni bela diri pertama di ibu kota utara, tapi juga memiliki sesuatu untuk diandalkan. Di era sekarang ini, tidak ada yang bisa menguasai mantra tingkat semi surgawi tahun ini, tidak peduli seberapa buruknya. Meskipun dia melihat teknik ini, Fang Yu tidak mau menunggu. Kelompok biksu dari keluarga kerajaan ini jelas belum terlalu terampil, dan proses merapal mantranya terlalu lama. Saatnya untuk bergerak, atau bergerak. Bisa atau tidaknya mereka menggunakan teknik ini tergantung pada nasib mereka sendiri. Memanggil, sosok Fang Yu melintas dan muncul di belakang seorang biksu dari keluarga Wang. Ledakan, Fang Yu meledak dengan pukulan, dan biksu dari keluarga Wang langsung pingsan dan terbanting ke tanah di bawah. Saat ini, Fang Yu pergi lagi dan mengubah posisinya. Ledakan, sedetik kemudian, biksu lain dari keluarga Wang mengalami pukulan berat dan menabrak gedung aula sementara di depan mereka gelombang www.novelringan.com gelombang mereka tidak mampu menghadapi tubuh dekat Fang Yu. Namun kini, mereka masih fokus menggunakan Dao Jin Gang Jue, bahkan semakin tidak berdaya untuk melawan. Biksu mana yang didekati Fang Yu, biksu mana yang akan menderita. Di depan Fang Yu, basis budidaya tahap transformasi, tampak rapuh seperti kertas. Ledakan, itu adalah biksu lain dari keluarga Wang, tidak mampu berteriak, dan jatuh ke tanah. Di udara, hanya tersisa 6 biksu dari keluarga Wang. Jika orang lain jatuh, mantranya akan dihentikan secara paksa. Ini adalah harapan terakhir mereka. Namun sepertinya tidak ada peluang. Fang Yu ingin menyelesaikannya, itu terlalu terhormat. Meskipun 6 biksu yang tersisa dari keluarga Wang masih melantunkan taktik tersebut, pakaian mereka sudah basah oleh keringat dingin, wajah mereka pucat, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Mereka tahu di dalam hati bahwa semuanya telah berakhir. Di tanah, Wang Zishan dan Wang Hetian, mata mereka terbuka lebar, berdiri diam, mengepalkan tangan. Wajah mereka kaget, hati mereka bergetar, sulit untuk ditahan. Kedua belas biksu dalam tahap transformasi. Ini adalah 6 elit terkuat di cabangnya masing-masing. Tapi di depan Fang Yu, kelompok elit ini benar-benar seperti semut, mudah dihancurkan. Ini membuat mereka sulit dipercaya. Di udara, Fang Yu menghentikan gerakannya dan melihat ke-6 biksu keluarga Wang yang tersisa. Baik, itu terlalu membosankan. Saya bersedia memberi Anda waktu setengah menit. Jika Anda tidak dapat menggunakan teknik ini lagi, Anda tidak akan dapat menjalaninya. Fang Yu berkata dengan malas. Mendengar kata-kata Fang Yu, 6 biksu dari keluarga Wang mengertakkan gigi dan fokus menggunakan Dao Jin Gang Jue. Namun, Wang Zishan dan Wang Hetian di bawah, kulit mereka berubah, gigi mereka terkatup. Ini adalah penghinaan yang telanjang. Kesalehan Fang Yu adalah ejekan terbesar dari kelompok mereka ini. Pernahkah keluarga Wang mengalami rasa malu seperti itu? Wang Zishan dan Wang Hetian berubah menjadi hijau. Tapi sekarang, Fang Yu lebih unggul, dan tidak ada gunanya mereka marah. Sekarang kesempatan telah diberikan, ambillah. Keduanya mengetahui kekuatan Dao Jin Gang Jue. Selama mereka dapat ditampilkan, kekuatan 6 pembudidaya yang telah memberkati geng Jin dari geng Dao Jin akan meningkat pesat. Bukan tidak mungkin mengalahkan Fang Yu. Kita harus membuat kesombongan dan kekasaran Fang Yu menanggung akibatnya. Percepat, cepat, Wang Zishan dan Wang Hetian menatap ke-6 biksu keluarga Wang di langit, berteriak dalam hati mereka. Di sisi lain, Zheng Ze yang terjatuh ke tanah mengertakkan gigi, merasa sedikit gugup. Gurunya pernah mengajarkan kepadanya bahwa ketika menghadapi musuh di medan perang, ia tidak boleh bersikap lunak, apalagi memberinya kesempatan. Memberi musuh kesempatan berarti membuat lelucon tentang hidupnya sendiri. Tapi Fang Yu saat ini sepenuhnya melanggar teori Huaixu. Dia sedang menunggu para biksu dari keluarga kerajaan untuk menampilkan sihir terkuat mereka. Ini adalah kepercayaan diri,
tapi di saat yang sama, juga membawa resiko yang besar. Fang Yu memandang ke 6 orang di depannya, tidak bergerak. Waktu berlalu dengan lambat, segel emas di sekitar tubuh mereka semakin besar. Pada detik ke-25, tubuh ke-6 orang itu adalah sebuah mahakarya. Da Jin Gang, operasinya berhasil. Di sekitar tubuh 6 biksu keluarga Wang, lusinan segel burung phoenix emas dengan ukuran berbeda muncul, berputar di sekitar tubuh. Ke-6 orang itu memandang Fang Yu pada saat yang sama, pembunuh. Dengan perlindungan Jin Gang, mereka dapat mengabaikan tubuh dekat Fang Yu dan fokus menyerang. Dan Wang Zishan dan Wang Hetian di bawah juga mengepalkan tangan mereka, bertepuk tangan dalam hati. Kali ini, peluang menang meningkat pesat. Fang Yu, bersiaplah untuk mati. Kamu masih tepat waktu. Fang Yu tersenyum, sekarang, lanjutkan. Memanggil. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, bergegas menuju 6 orang di depan. Kali ini, wajah ke-6 orang itu berubah. Tetapi mereka yang memiliki pelindung tubuh Jin Gang semakin berani. Mereka tidak membutuhkan Fang Yu, mereka hanya perlu melawan Fang Yu. Semuanya, tolong gunakan teknik serangan terkuatmu. Kata seseorang. Ledakan. Begitu dia mengucapkan kata-katanya, dia mendengar suara keras datang dari samping. Biksu keluarga Wang yang berdiri paling kiri terkena pukulan Fang Yu. Jin Guang Gangyin dengan cepat memblokir tinjunya, tapi tinju itu langsung patah. Sebelum segel lainnya sempat mengisi celah tersebut, tinju Fang Yu telah mengenai dada kanan biksu itu. Engah, beku itu memuntahkan seteguk darah bercampur organ dalam, dengan cepat terbang menjauh dari pandangan semua orang, jatuh ke tanah di kejauhan, dan mengeluarkan suara yang teredam. Pada saat ini, 5 biksu keluarga Wang yang tersisa semuanya tercengang. Dao Jin Gang, apakah itu dihancurkan dengan mudah? Ternyata, masih merupakan pukulan. Kelima biksu dari keluarga Wang belum pulih. Fang Yu membanting di depan orang lain lagi. Itu adalah pukulan lain, ledakan, sama seperti sebelumnya, segel gong mudah patah, dan segel gong yang melingkari tubuh sudah terlambat untuk mengisi celah tersebut. Dengan suara teredam, biksu itu terbang keluar. Bang, bang, bang. Selanjutnya, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, berkedip di udara. Setiap kali muncul, seorang biksu dari keluarga Wang harus jatuh ke tanah. Adegan ini, persis sama seperti sebelumnya. Apakah Dao Jin Gang Jue digunakan atau tidak, sepertinya tidak ada dampaknya. Biksu terakhir dari keluarga Wang berdiri di udara. Fang Yu memukulnya dengan pukulan. Dia mengertakkan gigi dan menyatukan tangannya. Gong emas di sekitar tubuh mengembun menjadi segel gong besar. Melihat pemandangan ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, memperlihatkan cibiran, tangan kanannya menambah gravitasi di udara, dan cahaya keemasan yang kuat muncul. Ledakan. Detik berikutnya, tinju itu bertabrakan dengan segel lagi. Pada saat ini, kekuatan yang kuat menyebar ke sekeliling, dan cahaya bermekaran, menutupi sekeliling. Bidang penglihatan dibanjiri cahaya, dan tidak ada yang terlihat, hanya suara teredam yang terdengar. Cahaya itu bertahan selama hampir 20 detik sebelum perlahan menghilang. Di udara, tidak ada sosok yang terlihat. Biksu keluarga Wang telah tiada. Fang Yu sudah pergi. Kebanyakan orang di halaman pingsan dalam keadaan koma, tapi Zheng Ze bertahan. Melihat tidak ada seorang pun di langit, jantungnya berdebar kencang. Melihat sekeliling lagi, dia tercengang saat melihat lokasi gerbang halaman. Saya melihat Wang Zishan dan Wang Hetian berdiri berdampingan seperti kayu, ekspresi mereka kaku. Di tengah-tengah mereka berdua, ada seseorang yang berdiri sambil mengangkat tangan dan mengalungkannya di leher mereka. Orang di tengah adalah Fang Yu. Mereka bertiga berkumpul seperti teman yang sangat dekat. Bagaimana? Apakah kamu punya pengaturan? Fang Yu bertanya sambil memandang Wang Zishan dan Wang Hetian. Bibir Wang Zishan dan Wang Hetian menggeliat, tetapi tidak mengeluarkan suara. Keringat dingin di dahi mereka mengucur seperti tetesan air hujan dan tidak dapat menghentikan mereka. Sejujurnya, taktik Dao Jin Gangmu hanya mempelajari bentuk tetapi bukan Tuhan. Itu terlalu lemah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menahan pukulan sebesar 30% dari kekuatanku. Najiskan nama mantra pertahanan terkuat. Fang Yu berbicara, tetapi Wang Zishan dan Wang Hetian bahkan tidak berani bergerak, bahkan menahan napas. Mereka takut perubahan kecil akan membuat Fang Yu tidak senang dan mencekik mereka.
Kita harus bicara baik-baik dari awal. Fang Yu berkata lagi. Centang, tik, keringat dingin Wang Zishan dan Wang Hetian mengucur dari dahi ke dagu, lalu menetes dari dagu ke tanah, menimbulkan sedikit suara. Adegan ini terlihat sangat lucu. Saya selalu menjadi orang yang cinta damai, dan saya tidak suka melakukannya. Fang Yu berkata, tetapi jika kamu datang ke pintu, aku hanya bisa melawan untuk membela diri. Ini, aku katakan sebelumnya. Sekarang, aku bisa memberimu kesempatan. Tapi kamu harus melakukan apa yang aku katakan, jika tidak. Fang Yu hanya mengangkat bahu kedua orang ini seperti ini dan berbicara seperti saudara yang baik selama 5 menit. Selama periode ini, Wang Zishan dan Wang Hetian bahkan tidak berani keluar dari atmosfer, dan tubuh mereka seperti direndam dalam air. Yah, kamu bisa pergi sekarang. Setelah menyelesaikan pesanannya, Fang Yu menepuk bahu mereka berdua, akhirnya. Melepaskannya, Wang Zishan dan Wang Hetian saling memandang dan berbalik untuk pergi. Bang, bang, keduanya melemahkan kaki mereka dan langsung jatuh ke tanah. Kenapa kamu begitu ceroboh? Aku masih menunggumu membawakanku kabar baik, kembalilah. Fang Yu tersenyum, mengangkat kedua pria itu berdiri dan menyuruh mereka keluar dari kompleks. Sekelompok eyeliners yang melayang di luar kebetulan melihat pemandangan ini. Ingatlah untuk melakukan apa yang aku perintahkan. Fang Yu berkata sambil melambai kepada Wang Zishan dan Wang Hetian. Wang Zishan dan Wang Hetian, seperti robot, berjalan ke depan dengan kaku. Berjalan keluar 50 meter, keduanya saling memandang, wajah mereka pucat seperti kertas, seluruh tubuh gemetar, dan mereka hampir jatuh ke tanah lagi. Keberanian keduanya telah ditakuti, dan yang ada hanya ketakutan di hati mereka. Mereka menyadari bahwa Fang Yu, bukan mereka sama sekali, atau bahkan keberadaan yang dapat diprovokasi oleh keluarga Wang. Fang Yu, benar-benar bisa membuat mereka jatuh dari surga ke neraka. Huai Su ingin mempertahankan asosiasi seni bela diri, tentu saja saya harus menghormati idenya. Bunuh kedua orang itu, bahkan jika keluarga Wang dimusnahkan, citra asosiasi seni bela diri akan runtuh. Fang Yu berkata dengan ringan. Dia dapat membunuh kedua orang itu, tetapi tidak perlu gelombang www.novelringan.com. Gelombang kehidupan Wang Zishan dan Wang Hetian akan tetap memiliki efek tertentu. Dia meninggalkan bekas kutukan di tubuh kedua orang ini, menahan denyut kehidupan mereka. Sekarang, dia dapat menggunakan kedua orang ini untuk menyelidiki bagian dalam keluarga Wang. Jika ada orang lain di keluarga kerajaan yang berkolusi dengan semi-spirit, mereka dapat menggunakan ini sebagai dasar untuk mendapatkan beberapa informasi rahasia tentang semi-spirit. Tentu saja apa yang terjadi hari ini pasti akan tersebar. Fang Yu memperhatikan sekelompok eyeliners, tapi mengabaikannya. Sebaliknya, Fang Yu menggunakan eyeliners ini untuk membunuh ayam dan monyet. Setelah hari ini, setiap keluarga besar akan tahu. Asosiasi Beitu Budo, jangan memprovokasi. Keluarga besar lainnya, setelah mengetahui nasib Wang Zishan dan Wang Hetian, tidak akan lagi memikirkan asosiasi seni bela diri dalam waktu singkat. Dengan cara ini, banyak masalah yang dapat dihindari oleh Huai Su. Seperti yang diharapkan Fang Yu, apa yang terjadi di aula sementara asosiasi Beitu Budo di pagi hari dilaporkan oleh para eyeliners itu dan dengan cepat menyapu dunia seni bela diri Beitu. Wang Zishan dan Wang Hetian dikempiskan dan diusir oleh Fang Yu dengan putus asa. Berita ini menimbulkan sensasi di kota. Tidak ada yang menyangka endingnya akan seperti ini. Dan Fang Yu dengan mudah mengalahkan 12 nama keluarga Wang menjadi dewa. Itu bahkan lebih seperti mitos dan legenda, sulit dipercaya. Banyak orang mengira bahwa yang ditemui Wang Zishan dan Wang Hetian bukanlah Fang Yu yang asli, melainkan penyamaran dengan realitas virtual. Hanya kekuatan Huai Su yang dapat menandingi dan dengan mudah menyelesaikan masalah kedua belas dewa. Tetapi beberapa orang merasa bahwa kekuatan Fang Yu benar-benar tak terduga. Untuk sementara waktu, fokus diskusi di kalangan seni bela diri ibu kota utara berubah dari keluarga Wang ke Fang Yu. Jadi, mau tidak mau, Fang Yu menjadi sangat terkenal di utara.